Assalamualaikum, kita di bab 121-130. Selamat bersantai. Bab 121. Teknik dinding perak level ke-9. Karena adanya perubahan di mata kiri Zhao Feng, efek dari pil pembersih tulang sumsum pun jauh lebih bagus dari perkiraannya. Ketika seseorang menelan pil obat tersebut, biasanya tubuh mereka akan mengeluarkan sebuah lapisan lendir, namun tubuh Zhao Feng mengeluarkan 3 lapisan lendir. Zhao Feng yakin bahwa mata kirinya yang misterius itu memiliki efek yang sama dengan pil pembersih tulang sumsum yang dapat meningkatkan kekuatan anggota tubuhnya. Hal itu terjadi seiring berjalannya waktu. Saat ini bukan hanya efek dari mata kirinya yang bergabung dengan pil obat tersebut, mata kirinya juga meningkatkan kekuatan tubuhnya hingga menjadi jauh lebih kuat. Lapisan lendir yang pertama yang dikeluarkan tubuhnya sangat bau dan lapisan kedua dan ketiganya baunya semakin samar. Ketika lapisan kedua muncul, Zhao Feng merasa teknik dinding peraknya telah mencapai tingkat maksimal di level ke-8 dan selangkah lagi menuju ke level 9. Dengan menggunakan kesempatan ini, Zhao Feng menyalurkan seluruh kekuatan teknik dinding peraknya dan menyerap sebanyak mungkin energi dari pil obat itu. Teknik dinding peraknya akhirnya dapat menembus ke level 9 ketika lapisan lendir yang ketiga keluar dari tubuhnya. Zhao Feng sangat senang karena dapat mencapai level ke-9 lebih cepat dari yang ia perkirakan. Di dalam klan bulan patah, sumber daya pelatihan yang diberikan jauh lebih kuat dibandingkan yang berada di dunia manusia biasa. Pil obat yang diberikan seorang wakil ketua itu membuat Zhao Feng dapat berubah semakin kuat. Semakin tinggi level teknik penguatan tubuh seseorang, semakin sulit untuk bertambah kuat. Saat teknik dinding peraknya sudah mencapai level ke-8, peningkatan level jurus ini justru semakin sulit dibandingkan jurus bela diri manusia biasa yang lain. Itu sebabnya tidak banyak murid terluar yang fokus pada teknik penguatan tubuh. Satu-satunya murid terluar yang kekuatan tubuhnya sama denganku adalah Hou Yuan. Senyuman terkembang di wajah Zhao Feng saat rasa percaya dirinya muncul. Di saat yang sama dia pun memiliki harapan yang tinggi pada 2 level terakhir dari teknik dinding perak. Ada total 11 level pada teknik dinding perak dan ketika seorang pesilat sudah mencapai level ke-10, itu artinya kekuatan tubuhnya saja telah mencapai tahapan alam bumi tinggi. Di level ke-11, tubuh yang sempurna, sulit untuk dihancurkan. Saat ini teknik dinding perak Zhao Feng berada di level ke-9 dan ia dapat mengalahkan pesilat di level ke-9 alam bumi tinggi hanya dengan menggunakan kekuatan tubuhnya saja. Dari aliran darah, tulang, urat nadi hingga ke organ dalamnya, tubuh Zhao Feng menjadi jauh lebih kuat dari pesilat di level yang sama. Zhao Feng memejamkan matanya dan di dalam dimensi mata kirinya sinar biru itu telah bertambah lebar menjadi 2,7 meter. Pil pembersih tulang sumsum itu telah membuatnya memasuki tahap terakhir dari level ke-8 di alam gabungan. Zhao Feng perlahan menghela nafas panjang dan berdiri setelah duduk bersila selama 2 jam. Di luar matahari telah mulai bersinar. Zhao Feng pun segera beranjak menuju ke divisi rumput kayu. Sebelumnya ia mampir ke tempat kerja Nan Gongfan dan Yang Qingshan. Yang Qingshan sedang menyirami tanaman, pekerjaan yang jauh lebih mudah dibandingkan pekerjaan yang sebelumnya. Saudara Zhao, setelah kau menunjukkan kekuatanmu, aku menjadi lebih banyak memahami tentang bela diri, Yang Qingshan tersenyum. Meskipun masih banyak yang harus dikerjakan Yang Qingshan, tapi tidak ada lagi yang menindasnya. Zhao Feng menganggukkan kepala lalu beranjak pergi ke tempat Nan Gongfan. Ia ada di sini. Chen Feng seolah tersedak melihat kedatangan Zhao Feng. Sejak Zhao Feng mengalahkan Ji Fengyun dan menjadi pengganti murid utama, Chen Feng semakin takut padanya. Zhao Feng dengan sengaja melewatinya dan berbincang sejenak dengan Nan Gongfan. Terima kasih saudara Zhao, meskipun pekerjaanku berat, tidak ada lagi yang berani menggangguku. Nan Gongfan terlihat sangat berterima kasih dan menepuk pundak Zhao Feng dengan lembut. Setelah mengunjungi kedua saudaranya itu, Zhao Feng dapat bernapas lega. Ia pun menuju ke divisi rumput kayu dan bertemu wakil ketua Guan. Kemarin bagaimana rasanya? Pak Tua Guan tertawa. Zhao Feng terdiam lalu menjawab, berkat wakil ketua Guan, efek dari pil pembersih tulang sumsum itu sangat bagus sekali. Dia sangat berterima kasih padanya. Harga dari pil pembersih tulang sumsum itu sangat mahal dan murid yang berada di bawah tahapan alam bumi tinggi hanya dapat bermimpi untuk mendapatkan pil obat itu. Pil pembersih tulang sumsum apa? Aku bertanya bagaimana rasanya kemarin menantang seorang pengganti murid utama. Pak Tua Guan memelototinya, menjadi seorang pembuat pil obat terbaik di klan ini. Pil pembersih tulang sumsum itu biasa saja baginya. Zhao Feng langsung paham bahwa wakil ketua Guan tidak tahu kemenangannya. Kekuatan pesilat pengganti murid utama itu lebih kuat dari perkiraanku. Jika aku sedikit saja ceroboh,
aku mungkin akan kalah. Zhao Feng mendesah. Itu benar, Pak Tua Guan menganggukkan kepalanya. Namun tiba-tiba ekspresinya berubah saat mendengar kalimat terakhir, tunggu. Apa kau baru saja mengatakan, kalau kau tidak kalah? Putri Yun Mengxiang dan murid terluar lainnya bisa memastikan bahwa itu benar. Zhao Feng tersenyum kecil. Meskipun Yun Mengxiang tahu informasi tersebut, dia tidak berani melaporkan berita tersebut kepada Pak Tua Guan karena ia tahu tetua itu berharap Zhao Feng kalah sehingga ia dapat fokus belajar pembuatan pil obat. Sesuai dugaan, Pak Tua Guan tidak mempercayainya dan memanggil Yun Mengxiang. Di bawah tatapan mematikan wakil ketua Guan, Yun Mengxiang hanya dapat tergagap dan perlahan berkata, saudara Zhao Feng memang mengalahkan Ji Feng Yun, itu pertandingan yang sangat berat. Pertandingan yang sangat berat, suasana hati Pak Tua Guan sedikit lebih baik, namun ia tetap saja terkejut. Ia tahu seberapa kuatnya para pengganti murid utama itu, semua murid itu telah berada di tahapan nyaris mencapai alam bumi tinggi. Peringkat keberapa si pengganti murid utama itu? Wakil ketua Guan bertanya dengan santai. Peringkat ke-13, ujar Yun Mengxiang dengan berhati-hati. Dia takut terkena amarah Pak Tua Guan. Apa? Peringkat ke-13. Pak Tua Guan bengong ternganga saat ia menatap Zhao Feng seperti ia melihat seorang monster. Jika Zhao Feng mengalahkan murid di peringkat ke-20 dari murid terluar, bisa dikatakan ia hanya sedang beruntung. Namun lawan Zhao Feng adalah peringkat ke-13. Mengetahui kebenaran cerita itu, Pak Tua Guan menjadi sangat gembira sekaligus sedih. Ia akhirnya memutuskan untuk tidak mengungkitnya lagi. Ia lalu memberikan Zhao Feng beberapa tugas. Kali ini ia memberikan beberapa buku pembuat pil obat kepadanya. Buku-buku ini adalah dasar pengetahuan dari proses pembuatan pil obat namun informasinya lebih banyak daripada buku panduan pembuatan pil obat untuk pemula. Setiap buku-buku itu memiliki pemahaman yang rumit, sama seperti buku manual pembakaran inti api pil obat. Selain itu, Pak Tua Guan juga mengizinkan Zhao Feng melihatnya menyuling beberapa pil obat. Beberapa tabib pembuat pil obat memiliki caranya masing-masing ketika menyuling. Selain murid dan pembantu pribadinya, tidak ada yang dapat melihat cara mereka menyuling obat. Apalagi Pak Tua Guan adalah salah satu tabib atau pembuat pil obat terbaik di klan ini. Dapat melihatnya menyuling obat itu artinya Zhao Feng mendapatkan pelayanan yang sama dengan murid Pak Tua Guan. Untuk menunjukkan rasa hormat dan niat baiknya, Yun Yao juga mengizinkan Zhao Feng melihatnya menyuling obat. Ini bagus sekali. Aku mendapatkan beberapa pil obat yang penting yang harus aku suling saat ini. Wakil ketua Guan menganggukkan kepalanya yang berarti ia berutang budi kepada Yun Yao. Zhao Feng pun melangkah memasuki proses pembuat pil obat. Selama beberapa hari berikutnya ia hanya mengamati proses pembuatannya. Pil obat yang dibuat Yun Yao jauh lebih mudah karena kemampuannya tidak sebaik si Pak Tua Guan dan ia juga sekaligus mengajari putri Yun Mengxiang. Hal ini juga menjadi keuntungan bagi Zhao Feng karena ia dapat bercengkerama dengan Yun Mengxiang setiap hari dan mempelajari beberapa tips dan trik untuk membuat pil obat. Yun Yao kadang-kadang juga menjelaskan apa yang sedang ia lakukan dan sembari mereka mempelajarinya, Yun Mengxiang akan banyak melontarkan pertanyaan sedangkan Zhao Feng lebih banyak diam mendengarkan. Yun Yao secara diam-diam mengamati Zhao Feng dan ia sadar bahwa Zhao Feng selalu sangat fokus ketika ia membuka tungku dan meletakkan tanaman herbal di dalamnya. Meskipun Zhao Feng tidak banyak bertanya, beberapa pertanyaan yang ia lontarkan selalu terdengar sangat penting. Sepanjang hari Zhao Feng akan mengamati Yun Yao menyuling obat dan ia juga kadang-kadang mengamati penyulingan Pak Tua Guan. Cara penyulingan Pak Tua Guan terlihat lebih rumit dan terlihat seperti buram di mata orang yang melihatnya. Zhao Feng lebih suka mengamati teknik penyulingan Yun Yao karena lebih sederhana dan mudah untuk dipelajari. Tentu saja itu menurut pendapat Zhao Feng. Di siang hari Zhao Feng akan mempelajari cara membuat pil obat dan di malam hari ia akan giat berlatih. Setelah berada di ruangan penyulingan obat untuk waktu yang cukup lama, jika beruntung, ia bahkan mendapatkan 1 atau 2 pil obat spiritual tingkat rendah dan pil obat ini sangat berguna bagi pesilat di alam gabungan. 4 hingga 5 hari kemudian, Yun Yao mulai menguji kemampuan Yun Mengxiang dan Zhao Feng. Yun Mengxiang menjawab hampir semua pertanyaannya dengan baik, sedangkan Zhao Feng dapat menjawab semua pertanyaan dengan sempurna. Yun Yao mendesah dalam hati dan ia harus mengakui bahwa Zhao Feng memiliki kemampuan membuat pil obat yang lebih tinggi dari Yun Mengxiang. Meski Yun Mengxiang mulai mempelajari proses pembuatan pil obat lebih dulu daripada Zhao Feng, namun pengetahuan gadis itu tidak sedalam pengetahuan Zhao Feng. Tentu saja itu tidak berarti kemampuan gadis itu buruk. Sebenarnya kemampuan Yun Mengxiang dalam pembuatan pil obat lebih tinggi dibandingkan kebanyakan ahli pembuat pil obat. Yun Yao telah melihat kemampuannya dan gadis itu telah bekerja keras untuk meningkatkan kemampuannya.
Bibi, Zhao Feng bisa mengingat apapun yang ia lihat, jadi bagaimana pengetahuanku bisa lebih baik daripada dia? Dia mungkin tidak akan bisa menyaingiku dalam proses penyulingan pil obat. Yun Mengxiang masih enggan mengakui kekalahannya. Mendengar hal itu, Yun Yao merasa ucapan keponakannya itu masuk akal. Zhao Feng memang dapat menghafal apapun yang ia lihat sehingga jangankan Yun Mengxiang, dirinya saja belum tentu dapat mengalahkannya. Di hari kedua, di dalam ruangan penyulingan pil obat. Hari ini aku ingin kalian berdua membuat beberapa jenis pil obat. Aku tidak akan memberikan petunjuk apapun atau membantu kalian, ujar Yun Yao kepada keduanya. Pil obat yang akan kalian suling adalah pil darah. Pil ini mungkin sedikit langka di dunia manusia biasa, namun di sini pil ini hanyalah pil obat di tingkat yang sangat rendah. Jadi kalian bisa mencoba membuatnya. Mendengar bahwa mereka akhirnya dapat mencoba melakukan penyulingan pil obat, Zhao Feng sedikit merasa gembira. Pil darah adalah obat yang diberikan oleh klan keluarga Zhao sebagai hadiah saat itu. Pil obat ini dapat meningkatkan level pelatihan seseorang, namun tidak akan terlalu banyak gunanya bagi pesilat yang sudah mencapai level ke-7 ke atas di alam gabungan. Di klan Bulan Patah, pil obat ini hanyalah sampah semata. Pil ini dibuat hanya untuk latihan para murid agar terbiasa melakukan proses pembuatan dan penyulingan pil obat. Zhao Feng hanya bisa mendesah dalam hati saat menyadari perbedaan dunia manusia biasa dan dunia klan Bulan Patah. Di dalam ruang penyulingan pil obat, Yun Yao memberikan semua bahan-bahan pembuatan pil obat lalu duduk dan memperhatikan bagaimana para pembuat pil obat pemula ini bekerja. Saudari Yun bisa mulai duluan, Zhao Feng melambaikan tangannya. Yun Mengxiang mulai mengatur bahan-bahannya dan menyalakan api. Kunci dari penyulingan pil obat adalah mengontrol nyala api. Kekuatan lidah apinya dapat memberikan efek yang berbeda dalam proses penyulingan. Selama proses mengontrol nyala api tersebut, tiba-tiba nyala api itu padam dan tungku apinya sedikit bergetar. Yun Mengxiang berteriak kecewa dan mencoba menyelamatkan bahan-bahannya. Namun sebuah asap biru muncul dan mengeluarkan bau yang aneh. Baunya itu seperti kentut. Zhao Feng akhirnya tidak dapat menahan diri dan tertawa terbahak-bahak. Wajah Yun Mengxiang terlihat memerah karena malu. Apa yang kau tertawakan? Jika kau mampu, coba kau bikin pil obat tersebut. Penyulingan pil obat. Mengxiang, jangan bersikap tidak sopan seperti itu. Kau gagal karena kesalahanmu sendiri, ujar Yun Yao dengan tegas. Setelah ditegur seperti itu, Yun Mengxiang tiba-tiba sadar bahwa kelakuan tuan putrinya muncul lagi. Identitas tuan putrinya tidak terlalu berguna di dalam klan. Ayah dan bibinya telah berulang kali mengingatkannya untuk tidak menyinggung pesilat yang lebih kuat dengan kelakuannya itu. Zhao Feng adalah murid yang diperebutkan oleh Patua Guan dan Patua Zhang dan tidak baik menyinggung seseorang yang memiliki status dan kemampuan seperti Zhao Feng. Namun karena dia sudah mulai akrab dengan Zhao Feng selama beberapa hari terakhir dan Zhao Feng selalu terlihat santai sehingga ia jadi lupa hal tersebut. Tidak apa-apa, memang seperti itu kelakuannya. Zhao Feng tertawa dan tidak mempermasalahkan hal tersebut. Hal yang penting adalah proses penyulingan pil obat. Sejak ia bekerja di divisi rumput kayu, Zhao Feng mulai tertarik pada proses pembuatan pil obat dan hal ini disebabkan karena ia terpikat oleh pil spiritual. Zhao Feng berpikir jika ia menjadi seorang pembuat pil obat, dia dapat menyuling sendiri semua pil obat yang ia butuhkan. Ini dapat membantunya meningkatkan level pelatihannya sekaligus menghemat uang. Tabib pembuat pil obat adalah pekerjaan yang paling dicari di klan ini. Zhao Feng, apakah kau bisa melihat kesalahan apa yang diperbuat oleh Yun Mengxiang tadi? Yun Yao mencoba menguji pengetahuan Zhao Feng. Zhao Feng tidak takut untuk memberitahukan Yun Mengxiang kesalahannya. Pertama, dia terlalu berhati-hati, jadi nyala apinya justru terlalu kecil dan temperaturnya kurang panas. Kedua, ada beberapa kesalahan yang ia buat saat mencoba mengontrol apinya. Karena apinya terlalu kecil, apinya jadi mudah padam. Itu adalah kesalahan yang paling terlihat. Aku terlalu malas untuk menyebutkan kesalahan kecil lainnya. Mendengar komentarnya, Yun Mengxiang sangat marah sehingga ia gemetaran karena mencoba menahannya. Jika Zhao Feng itu orang biasa, dia pasti sudah menendangnya. Sebagai seorang putri, apa pernah ada yang menyinggungnya seperti ini? Kesalahan utamanya sudah benar, ujar Yun Yao memujinya sambil menganggukkan kepala. Yun Mengxiang hanya dapat terdiam menahan amarah. Matanya menyiratkan sesuatu saat ia tersenyum dan berkata, Mengxiang ini terlalu bodoh, mungkin tabib Zhao bisa mengajariku. Aku bukan seorang tabib. Jantung Zhao Feng berdebar-debar karena ia tahu maksud Yun Mengxiang memujinya seperti itu agar kegagalannya akan lebih parah darinya. Setiap pembuat pil obat pemula biasanya tidak akan berhasil di percobaan pertamanya. Setelah kegagalan Yun Mengxiang,
sekarang giliran Zhao Feng. Di dalam pikirannya, proses penyulingan pil darah yang dilakukan oleh Yun Yao muncul kembali. Selama beberapa hari terakhir Zhao Feng telah mencoba membuka tungku, mengontrol nyala api dan menambahkan beberapa bahan. Namun itu semuanya hanya uji coba. Sekarang semuanya jadi lebih sulit saat menggabungkan semua langkah-langkah penyulingan dan menyelesaikannya dalam sekali tarikan napas. Mengontrol nyala api adalah langkah yang paling penting dan kesalahan kecil saja dapat mengubah hasilnya. Langkah pertama, meletakkan semua bahan-bahannya. Mata kiri Zhao Feng perlahan terbuka, ia mengambil satu porsi bagian dari tiap bahan yang dibutuhkan. Di antara bahan-bahan itu, ada yang bagus ada juga yang jelek yang dapat mempengaruhi kelembapan dan hal-hal kecil lainnya. Zhao Feng memilih komposisi yang paling sesuai baginya, Yun Yao yang memperhatikannya hingga ke detail terkecil itu menganggukkan kepala sebagai pujian padanya. Hanya dengan pemilihan bahan di langkah pertama saja, Zhao Feng telah mengalahkan Yun Mengxiang. Setelah semua bahan yang terpilih terkumpul, Zhao Feng meletakkannya di dalam tungku perapian sesuai urutannya dan meletakkannya di beberapa titik yang khusus. Panas di dalam tungku perapian itu tidak sama di semua tempatnya, ada beberapa titik yang memiliki temperatur sangat tinggi dan ada juga yang bertemperatur rendah. Langkah pertama, memilih bahan, telah diselesaikan. Zhao Feng tidak ketinggalan satu langkah pun karena jika tindakannya mulai ceroboh atau ragu-ragu, proses penyulingan yang dilakukan Yun Yao akan muncul lagi di pikirannya sehingga ia dapat memperhatikan proses detailnya. Langkah kedua, menyalakan api. Menyalakan api terlihat mudah, namun ada tahap-tahap yang harus dilakukan. Ukuran dan temperatur api tidak boleh ada kesalahan sama sekali. Namun pil obat tingkat rendah seperti pil darah tidak terlalu membutuhkan nyala api yang sangat khusus. Zhao Feng menyalakan sebuah arang dan api kecil berwarna merah pun muncul. Berikutnya adalah langkah yang paling penting mengontrol nyala api. Zhao Feng berkonsentrasi dan membuka kemampuan mata kirinya serta menggunakan kekuatan tenaga dalamnya untuk mengontrol nyala apinya. Seorang pesilat harus mencapai level ke-7 dari alam gabungan untuk menjadi seorang pembuat pil obat pemula karena mereka memiliki kemampuan untuk mengeluarkan kekuatan tenaga dalam yang dapat mengontrol api. Zhao Feng mengontrol nyala api yang bergerak sangat kuat, api-api kecil pun menyebar rata di dalam tungku perapian. Seiring berjalannya waktu, bau obat yang samar pun mulai tercium dari tungku perapian. Zhao Feng akan menambahkan beberapa arang untuk menjaga nyala apinya, meskipun ia tidak biasa mengontrol api seperti ini, semuanya terlihat begitu alami baginya. Ini karena kemampuan mata kirinya sangat akurat dan ia juga dapat mengontrol kekuatan tenaga dalamnya. Selama 2 jam Zhao Feng terus-menerus mengontrol nyala apinya. Hal ini membuat ekspresi Yun Mengxiang sedikit berubah. Ia tidak menyangka kekuatan tenaga dalam Zhao Feng dapat begitu padat dan kuat. Jika ia yang melakukannya, kekuatan tenaga dalamnya pasti sudah terkuras habis. Menggunakan sedikit demi sedikit kekuatannya untuk penggunaan yang akurat. Ia telah menguasai proses mengontrol api. Yun Yao mendesah, kemampuan Zhao Feng dalam mengontrol nyala api dapat disetarakan dengan beberapa tabib pembuat pil obat yang lama. Saat ini Yun Yao tidak dapat menyembunyikan kekagumannya terhadap pandangan si Patua Guan. Zhao Feng memang seorang jenius dalam pembuatan pil obat. Pembuatan pil obat butuh keakuratan khususnya dalam mengontrol nyala api. 2 jam kemudian kekuatan tenaga dalam Zhao Feng mulai perlahan menghilang dan akhirnya apinya pun padam. Sisa panas di dalam tungku perapian masih membuat aroma pil obat bisa tercium. Zhao Feng mencium aromanya, merasakan bahwa itu adalah benar-benar aroma dari pil darah. Aromanya saat ini 10 kali lebih kuat daripada saat-saat awal penyulingan. Setelah menunggu beberapa saat, Zhao Feng menepukkan jarinya di udara. Pah! Dari dalam tungku perapian terlihat ada sekumpulan pil darah melayang-layang. Ini adalah langkah terakhirnya, membuka tungku perapian. Seseorang harus bersabar saat membuka tungkunya. Jika terlalu cepat, pil obat itu mungkin tidak akan mengeras dengan baik, dan jika terlalu lama, ukuran pil obatnya mungkin akan terlalu besar dan pecah. Dalam situasi seperti itu, pil obat itu mungkin akan meledak dan menghancurkan seluruh ruangan penyulingan obat. Sua, Zhao Feng mengayunkan jubahnya dan mengambil kekumpulan pil darah itu dengan tangannya. Coba kulihat seberapa besar tingkat kesuksesannya, ujar Yun Yao sambil tersenyum. Tingkat kesuksesannya, Zhao Feng terdiam, namun ia segera mengerti maksudnya. Ketika sejumlah pil obat dibuat, selalu ada tingkat kesuksesannya. Contohnya dari 10 pil obat, mungkin hanya 5 yang berhasil dibuat, 5 pil lainnya hanyalah pil sampah atau pil yang tidak ada khasiatnya. Zhao Feng menyerahkan semua pil obat itu kepada Yun Yao. Tidak semua pilnya tidak berguna atau tidak ada khasiatnya, kan? Yun Mengxiang tertawa. Saat ini,
Ia melihat wajah bibinya yang terlihat begitu serius dan sangat terkejut. 13 pil darah, 1 pil yang sempurna, 4 pil yang sangat bagus, 6 pil biasa saja, dan 2 pil sedikit di bawah standar tapi masih bisa dikategorikan biasa saja. Yun Yao tidak dapat menyembunyikan keterkejutannya, jika syarat-syaratnya tidak terlalu ketat, ini adalah 100% sukses. 100%, wajah Yun Mengxiang langsung pucat seolah-olah ia sangat ketakutan. Lalu ia dan Yun Yao menatap Zhao Feng dengan pandangan yang kompleks. Apa ini pertama kalinya kau menyuling pil obat? Kaget dan banyak pertanyaan terlihat di wajah Yun Yao. Itu benar, jantung Zhao Feng sedikit kaget, ia tidak menyangka keakuratan dan pengontrolannya sangat baik sekali. Setelah kepastian jawaban Zhao Feng, Yun Yao dan Yun Mengxiang merasa kalah telah dan separuh jiwa mereka telah lenyap. Ini adalah 13 pil yang kau buat, jadi kau bisa menyimpannya. Yun Yao mengembalikan pil yang dibuat oleh Zhao Feng itu. Lalu, Zhao Feng pun disuruh pergi tanpa alasan apapun, meninggalkan Yun Yao dan Yun Mengxiang di ruangan itu. Bibi, kenapa kau tidak mengajarinya lagi? Bagaimana aku bisa mengajari pesilat jenius sepertinya? Ini seperti keajaiban. Bagaimana mungkin seseorang bisa mendapatkan tingkat kesuksesan 100% ketika menyuling obat untuk pertama kalinya? Yun Yao mendesah dengan putus asa. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Yun Mengxiang pun tidak dapat berkata apapun lagi. Simpan rahasia ini. Sekarang yang harus kau lakukan adalah jangan sampai menyinggungnya dan menjaga hubungan baik dengannya, ujar Yun Yao. Setelah meninggalkan ruangan penyulingan, Zhao Feng pun berpikir. Jadi seperti ini, tidak peduli seberapa jagonya seorang pembuat pil obat, sangat sulit untuk bisa menghasilkan 100% tingkat kesuksesannya, meskipun mereka seorang tabib sekalipun. Kecuali jika mereka membuat pil obat jauh di bawah standar. Zhao Feng akhirnya paham bahwa tingkat keberhasilannya yang 100% itu memang sangat mengejutkan. Karena ini pertama kalinya ia menyuling obat, dia tidak memiliki standar sama sekali dan tetap saja dapat menghasilkan 100% tingkat kesuksesan. Selama beberapa hari berikutnya Zhao Feng lebih santai dan bebas, tugas yang diberikan oleh Patua Guan semuanya telah selesai dilakukannya. Sepanjang hari ia akan membaca beberapa buku dan di malam hari ia akan berlatih. Fokus utamanya adalah teknik dinding peraknya. Namun setelah jurus itu mencapai level ke-9, perkembangannya menjadi sangat lambat. Menurut hasil analisanya, setidaknya butuh beberapa tahun lagi agar teknik dinding peraknya dapat mencapai level ke-10. Zhao Feng hanya dapat bersabar menunggu dan berharap Patua Guan memberikannya beberapa pil spiritual lagi. Jika tidak, mungkin ia dapat membuat sendiri beberapa pil obat itu nantinya. Waktu berlalu dengan sangat cepat dan Zhao Feng telah berada di klan ini selama setengah bulan. Di antara para murid baru, Xia Sun, Yun Mengxiang dan Liu Yue yang mengalami peningkatan pesat. Tampaknya Xiao Sun telah mencapai tahapan yang nyaris mencapai alam bumi tinggi sedangkan Yun Mengxiang dan Liu Yue telah mencapai puncak level ke-9 dari alam gabungan. Peningkatan secepat itu di dunia manusia biasa terlihat seperti keajaiban. Namun di dalam klan ini, hal tersebut memang peningkatan yang cepat tapi tidak terlalu mengejutkan. Lagi pula 9 level di alam gabungan hanyalah permulaan. Zhao Feng tahu bahwa Yun Mengxiang memiliki seorang bibi yang merupakan tabib pembuat pil obat jadi ia setidaknya telah memakan 5 atau lebih pil pembersih tulang sumsum. Namun Liu Yue tidak dapat ditemukan di antara murid-murid terluar. Ada yang berkata bahwa ia telah diangkat menjadi murid oleh seorang tetua dan menjadi orang ketiga yang menjadi murid dari seorang tetua setelah Bei Moi dan Sun Yuanho. Nan Gongfan dan Yang Qingshan pun telah nyaris mencapai level ke-9. Dibandingkan dengan yang lainnya, kecepatan peningkatan level pelatihan Zhao Feng sangat lambat. Meskipun ia hanya fokus pada jurus teknik dinding peraknya, level pelatihannya akhirnya dapat menembus level ke-9. Gedung pertukaran. Dalam waktu setengah bulan, Zhao Feng telah mencapai level ke-9 dari alam gabungan dan itu bisa terjadi meski ia tidak fokus pada level pelatihannya. Jika ia melakukannya, pasti sudah berada setidaknya di puncak level ke-9. Fokus utamanya adalah mencoba mencapai level ke-10 teknik dinding perak dan bukan pada level pelatihan. Namun beberapa hari terakhir ia akan sesekali menerima beberapa pil obat dari divisi rumput kayu jadi tidak mungkin bila ia tidak mengalami peningkatan sama sekali. Persaingan di dalam klan ini ketat sekali. Bahkan murid terluar yang terendah dan terlemah pun dulunya adalah seorang murid jenius di kotanya masing-masing. Zhao Feng merasakan ketatnya persaingan. Jika seorang murid terluar saja sekuat itu, maka sulit dibayangkan seberapa kuatnya situasi persaingan di antara para murid utama. Hingga saat ini, hanya Bei Moi,
Sun Yuanhao dan Liu Yue yang telah menjadi murid utama dan Zhao Feng tahu bahwa semakin cepat seseorang menjadi murid utama di klan ini, maka semakin besar pula keuntungan yang bisa mereka dapatkan. Mereka akan mendapatkan jurus bela diri yang lebih baik, demikian pula dengan sumber daya untuk pelatihan. Namun meski Zhao Feng tahu tentang hal tersebut, ia tetap saja tidak akan menyerah untuk melatih jurus penguatan tubuhnya. Tubuh adalah dasar dari semua hal dan seseorang harus memiliki dasar yang kuat di alam gabungan sehingga masa depan mereka di dunia persilatan akan lebih mudah. Tujuan utamanya adalah dapat menembus alam bumi tinggi dengan kekuatan tubuhnya saja. Zhao Feng memperhitungkan waktunya dan ia sadar telah berada di akhir hari ke-10. Berdasarkan persetujuan, ia akan tinggal di tempat Patua Guan dan Patua Zhang masing-masing selama 10 hari. Di hari ke-10 di divisi rumput kayu, Zhao Feng telah memasuki jalan seorang pembuat pil obat dan kapanpun Patua Guan menyebutkan namanya, ia akan selalu membicarakannya. Di hari terakhir ini, Wakil Ketua Guan sendirian menemui Zhao Feng. Kemampuan dalam membuat pil obat sangat menakutkan. Aku bisa melihatnya di masa depan nanti kau akan menjadi keajaiban di dunia penyulingan pil obat. Patua Guan melihat Zhao Feng dengan tatapan yang kompleks seolah-olah ia menaruh harapan yang sangat besar kepadanya. Sebelum Zhao Feng pergi, Patua Guan memberikannya sebuah kitab suci pil obat murni. Buku ini berisi banyak pengetahuan dari para tabib, termasuk diriku, tentang bagaimana trik dan langkah-langkah dalam menyuling pil obat. Buku ini juga berisi banyak pengetahuan tentang pil obat murni. Setelah Wakil Ketua Guan menyerahkan buku tersebut kepada Zhao Feng, ia pun menghela nafas panjang seolah sesuatu yang penting telah diselesaikannya. Saat memegang buku itu, Zhao Feng dapat merasakan bobot bukunya. Selain buku itu, Patua Guan juga memberikan Zhao Feng 10 batu kristal prima di bawah standar dan sebuah tungku perapian tua. Tungku itu telah digunakan oleh Patua Guan untuk waktu yang sangat lama dan menorehkan banyak kenangan baginya. Sekarang tungku itu ia berikan kepada Zhao Feng. Setelah meninggalkan divisi rumput kayu, Zhao Feng merasakan sesuatu yang aneh. Kenapa Patua Guan tidak mengatakan apapun mengenai keinginannya menjadikanku muridnya? Apa mungkin ia ingin berdiskusi dulu dengan Patua Zhang? Zhao Feng sangat penasaran, namun ia segera mengabaikannya. Kembali ke rumahnya, Zhao Feng mulai mengatur semua barang-barang yang ia dapatkan. Ia merasa sangat kaya saat ini karena memiliki beberapa pil obat dan 10 batu kristal prima di bawah standar. Batu kristal prima adalah mata uang di dalam klan sedangkan keping perak dari dunia manusia biasa sama sekali tidak berharga di klan. Zhao Feng pernah mendengar berita bahwa 1 juta keping perak dapat ditukar dengan 1 batu kristal prima di bawah standar. Untuk melihat kegunaan dari batu kristal prima ini, Zhao Feng memutuskan untuk pergi ke gedung pertukaran yang dimiliki oleh klan Bulan Patah. Gedung pertukaran ini terbatas hanya untuk para murid klan dan tidak dibuka untuk umum. Saat Zhao Feng melangkah memasuki gedung itu, ia merasa tidak nyaman. Orang-orang yang memasuki dan berada di dalam gedung pertukaran semuanya telah berada di alam bumi tinggi, bahkan ada beberapa pengawas dan wakil ketua berada di dalam gedung. Aura yang dipancarkan oleh pesilat yang berada di tahapan alam bumi tinggi membuat Zhao Feng sulit untuk bernafas. Karena hal itulah Zhao Feng sadar bahwa ia hanyalah seorang pesilat terbawah di dalam klan, kecil seperti semut. Ada banyak kios di dalam gedung pertukaran dan setiap kios dijaga oleh pemiliknya. Di atas meja kios itu dapat terlihat ada buku jurus, senjata, pil obat dan beberapa barang lainnya yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Zhao Feng memandangi sekelilingnya dan melihat ada buku jurus bela diri manusia biasa setengah murni yang dijual untuk 1 batu kristal prima di bawah standar, namun tidak terlalu banyak jenisnya. Bahkan jika ada beberapa jenis buku, buku-buku jurus itu sangat langka atau spesial. Ada sejumlah buku jurus manusia biasa yang dijual dan buku jurus manusia biasa tingkat rendah untuk 10 hingga 20 batu kristal. Sedangkan jurus bela diri manusia biasa tingkat menengah berharga setidaknya beberapa ratus batu kristal prima, beberapa ratus kali lebih mahal daripada jurus tingkat rendah. Zhao Feng hanya bisa menggelengkan kepala dengan tak berdaya dan mengetahui bahwa pil pembersih tulang sumsum seharga 5 batu kristal prima di bawah standar. Pil spiritual sangat mahal di gedung pertukaran karena level pelatihan adalah faktor utama yang dihargai dalam klan Bulan Patah karena pil spiritual mampu membantu meningkatkan level pelatihan seorang pesilat sehingga banyak diperebutkan. Seorang murid terluar seperti Zhao Feng tidak akan diperhatikan di dalam gedung pertukaran. Bahkan jika ia melewati sebuah kios, pemiliknya tidak akan ingin menegurnya. Pantasan saja tabib pembuat pil obat memiliki posisi yang tinggi di dalam klan, ia berkata dalam hati. Perlahan namun pasti, sebuah pemikiran muncul di kepala Zhao Feng soal bagaimana ia bisa mendapatkan uang yang lebih banyak.
Dengan kemampuannya menyuling pil obat, ia hanya perlu membuat sekumpulan pil obat yang bagus dan ia akan bisa mendapatkan tambahan beberapa batu kristal prima dengan menjualnya. Zhao Feng memiliki keterbatasan 10 batu kristal prima di tangannya. Ia pun berkeliling di dalam gedung untuk beberapa waktu sebelum menggunakan satu batu kristalnya untuk membeli sejumlah besar arang awan hitam. Arang awan hitam adalah arang yang memiliki kualitas paling buruk untuk bisa membuat nyala api untuk menyuling pil obat dan arang ini hanya akan menghasilkan pil obat tingkat rendah. Pil biasa berbeda dengan pil spiritual yang mampu membantu seseorang mencapai alam bumi tinggi. Namun karena Zhao Feng memiliki uang yang terbatas maka ia hanya mampu membeli arang awan hitam tersebut. Ia lalu mulai membeli bahan-bahan yang dibutuhkan untuk menyuling pil obat dan ia menghabiskan 9 batu kristal primannya untuk membeli bahan-bahan tersebut. Pil obat yang bisa aku buat saat ini adalah pil pembersih tulang sumsum dan pil bulan pemulihan pernapasan, yang keduanya merupakan jenis pil yang hampir mencapai tahapan pil spiritual. Bahan-bahan yang Zhao Feng pilih semuanya memiliki kegunaannya masing-masing. Pil pembersih tulang sumsum, Zhao Feng pernah menggunakan pil obat ini dan jika nanti ia tidak dapat menjualnya, ia dapat menggunakannya untuk dirinya sendiri. Pil bulan pemulihan pernapasan, pil obat spesial yang dibuat oleh seorang tabib di klan bulan patah dan memiliki efek untuk meningkatkan rasio generasi energi. Pil obat ini cocok digunakan oleh pesilat yang berada di tahapan nyaris mencapai alam bumi tinggi hingga ke level langit ketiga di alam bumi tinggi. Ada dua alasan kenapa Zhao Feng memilih untuk membuat kedua pil ini. Pertama, tidak terlalu sulit untuk membuatnya dan bahan-bahannya pun tidak terlalu mahal. Kedua, pil obat tersebut adalah kemampuan maksimal yang dapat dilakukan oleh Zhao Feng karena keterbatasan level pelatihannya. Pil spiritual biasa memiliki syarat khusus untuk nyala apinya dan kebanyakan di antaranya adalah membutuhkan seorang pesilat yang telah berada di tahapan alam bumi tinggi. Setelah menghabiskan semua uangnya, bahan-bahan yang ia beli untuk membuat pil obat telah terkumpul. Bahan yang tidak dapat ia beli bisa ia dapatkan dari divisi rumput kayu atau dari Putri Yun Mengxiang. Zhao Feng pun beranjak pergi dengan enggan dari gedung pertukaran. Ada begitu banyak jurus, sumber daya pelatihan dan pil obat yang ia inginkan di dalam gedung itu. Setelah ia keluar dari gedung tersebut, aura yang terasa berat dan menekan itu pun langsung hilang. Saudara Zhao, suara yang ia kenal terdengar dari kerumunan orang dan suara itu membuat Zhao Feng tertegun. Seorang pemuda menggunakan baju bergaris hitam muncul di kerumunan orang dan ia melihat dengan terkejut ke arahnya. Baju bergaris hitam merupakan tanda bahwa ia murid utama klan sedangkan murid terluar akan menggunakan jubah hijau. Saudara Bei, Zhao Feng langsung tersadar lalu membuka kemampuan mata kirinya untuk menganalisa pemuda itu. Bei Moi, orang yang pernah menjadi murid Panglima Guanjun itu dulunya adalah harapan terbesar bagi Panglima Guanjun. Lewat mata kirinya, Zhao Feng tahu level pelatihan Bei Moi kini hampir setara dengan Panglima Guanjun. Panglima Guanjun berada di level langit kedua dari alam bumi tinggi. Itu artinya Bei Moi setidaknya berada di puncak langit pertama dari alam bumi tinggi atau nyaris mencapai level langit kedua. Sulit dibayangkan bagaimana level pelatihan Bei Moi meningkat sangat pesat hanya dalam waktu 1 bulan saja. Namun saat memikirkan seberapa tinggi potensi bakat Bei Moi yang sudah mendekati tubuh jiwa spiritual langit dan bumi dan banyaknya sumber daya pelatihan yang ia terima dari seorang tetua, semua itu tidak terlalu mengagetkan. Saudara Zhao, kita akhirnya bertemu lagi di klan ini namun perbedaan pelatihan kita masih tetap sama. Bei Moi terlihat tanpa ekspresi seperti biasanya. Zhao Feng tidak gentar, tidak masalah seberapa besar perbedaan kita. Yang penting adalah seberapa tinggi level yang bisa kita capai. Bei Moi terdiam beberapa saat, ia mencoba memahami maksud perkataan Zhao Feng. Lalu tertawa mengejek, mungkin karena menurutnya hal itu lucu jika membandingkan dirinya dengan Zhao Feng yang hanya memiliki tubuh jiwa setengah spiritual. Karena kau sudah menjadi anggota klan, kesepakatan kita akan tetap berlanjut, ujar Bei Moi sambil menggelengkan kepalanya dan pergi ke gedung pertukaran. Hari itu akan segera tiba, Zhao Feng pun beranjak pergi dan kembali ke divisi klan terluar. Berjumpa dengan Bei Moi hanyalah masalah kecil, namun hal ini justru membuat Zhao Feng membuat rencana lainnya. Setelah tiba di divisi klan terluar, Zhao Feng pergi ke divisi rumput kayu untuk meminjam beberapa bahan yang ia perlukan. Akhirnya, semua bahan untuk membuat pil pembersih tulang sumsum dan pil bulan pemulihan pernapasan telah terkumpulkan. Kau akan mulai menyuling pil obat. Yun Mengxiang terlihat sedikit terkejut, namun ia lalu sadar bahwa perkataannya itu sia-sia saja. Zhao Feng telah memiliki kemampuan membuat pil obat sendiri sejak beberapa hari lalu. Kembali ke ruangannya, Zhao Feng menutup pintu dan meletakkan semua bahan-bahannya sesuai urutannya.
Ia menarik nafas dalam-dalam karena langkah berikutnya adalah saat yang paling penting. Jika ia sukses melakukannya, maka kemampuannya akan meningkat pesat. Namun jika ia gagal, ia akan butuh 10 hari lagi untuk bisa mendapatkan 10 batu kristal prima lagi. Langkah pertama, meletakkan semua bahan-bahannya. Zhao Feng membuka kemampuan mata kirinya hingga maksimal, ia menggunakan pandangan supernya. Ketika sebelumnya ia membuat pil obat, Zhao Feng tidak berani membuka kemampuan mata kirinya hingga maksimal seperti ini. Ini artinya keakuratan Zhao Feng juga meningkat tajam karena ia tidak akan mengizinkan dirinya membuat kesalahan sekecil apapun. Meletakkan semua bahannya sesuai urutan telah dilakukan dengan sukses. Berikutnya adalah menyalakan api. Ia telah melakukan langkah ini berkali-kali dan selalu sempurna. Setelah ini ia akan mengontrol apinya, langkah yang paling penting dan paling sulit yang dapat menghasilkan efek langsung apakah pil obatnya akan berhasil atau tidak. Ia belum pernah membuat pil pembersih tulang sumsum ataupun pil bulan pernafasan kembali. Semua pengetahuannya tentang pembuatan pil obat hanya berada di dalam kepalanya saja. Apinya pun menyala dan perlahan mulai menyebar di dalam tungku. Tungku itu kemudian mengaum pelan, dari cahaya yang berasal dari tungku tersebut, gambar seekor hewan buas kuno pun muncul. Level maksimal. Menyalakan api telah sukses dilakukan. Sekarang memasuki tahapan mengontrol nyala apinya. Zhao Feng merasa sedikit gugup sekaligus bersemangat. Namun berkat mata kirinya, ia dapat menjadi lebih tenang. Mata kirinya memberikan kemampuan ketelitian, keakuratan dan kontrol yang baik. Sehingga saat mengontrol nyala api yang sangat rumit itu, Zhao Feng hampir tidak akan membuat kesalahan, kecuali jika ia salah mengartikan sesuatu. Waktu berjalan dengan sangat lambat. 1 jam, 2 jam, 3 jam. Ini bukan pertama kalinya Zhao Feng menyuling pil obat, namun ini waktu yang terlama. Pil obat yang ia suling di divisi rumput kayu sebelumnya adalah pil obat tingkat rendah dan hanya berguna jika digunakan di dunia manusia biasa. Pil pembersih tulang sumsum yang sedang ia buat adalah pil obat yang nyaris menyentuh tingkatan pil spiritual dan pil obat tersulit yang pernah ia buat hingga saat ini. 3 hingga 4 jam kemudian, tahapan mengontrol nyala api hampir selesai. Butiran keringat berukuran besar menetes di dahi Zhao Feng. Waktu yang ia butuhkan untuk membuat sekumpulan pil obat ini membutuhkan waktu lebih lama dari yang lainnya. Zhao Feng hanya mampu mengontrol nyala api sekitar 4 jam atau lebih sedikit. Setelah 5 jam, semua prosesnya pun sempurna. Zhao Feng jatuh terduduk di lantai merasa kehabisan energi lalu mengumpulkan semua kekuatan tenaga dalamnya dan menepuk di udara dengan ringan. Pah! Tungku perapian itu terbuka dan 4 hingga 5 pil obat seukuran kuku melompat keluar. Zhao Feng menangkap ke-5 pil pembersih tulang sumsum itu. Jumlah pil yang dihasilkan untuk setiap kali proses penyulingan tergantung dari seberapa banyak bahan yang diletakkan di dalam tungku. Zhao Feng meletakkan bahan-bahannya yang hanya mampu membuat 5 pil obat. Faktor yang paling penting saat ini adalah tingkat keberhasilannya. 1 pil sangat bagus, 1 normal, 1 tidak berguna dan 2 pil di bawah standar. Zhao Feng menatap pil-pil obat itu dan langsung mengetahui tingkat keberhasilannya hanya sebesar 40%. Sebenarnya hasil ini mengecewakannya. Pada percobaan sebelumnya ia selalu mencapai setidaknya 80% tingkat keberhasilan pembuatan pil obat dan kebanyakan malah berada di tingkat sempurna atau 100%. Zhao Feng tahu tingkat keberhasilan pembuat pil obat ini tergantung seberapa bagusnya kemampuan pembuat pil obatnya dan juga seberapa tinggi kualitas obat yang dibuat. Jika seseorang seperti Patua Guan yang melakukannya, tingkat keberhasilannya pasti 100% karena kualitas pil pembersih tulang sumsum baginya terlalu rendah. Namun bagi Zhao Feng pil pembersih tulang sumsum itu sulit untuk dibuat karena level pelatihannya hanya berada di level ke-9 dari alam gabungan. Biasanya seseorang harus berada di tingkatan nyaris mencapai alam bumi tinggi untuk dapat membuat pil setengah spiritual seperti itu. Namun karena kekuatan tenaga dalam Zhao Feng lebih tebal karena teknik pernafasan kembalinya dan ia dapat menghemat energi karena keakuratannya, ia dapat melampaui tingkatan di atas normal. Hal ini saja dapat membuat pembuat pil obat lainnya di divisi rumput kayu hanya dapat mendesa iri. 2 pil pembersih tulang sumsum harganya 10 batu kristal prima di bawah standar. Mata Zhao Feng berbinar-binar. Meskipun tingkat keberhasilannya tidak terlalu tinggi, dia masih mendapatkan keuntungan yang cukup besar karena bahan yang digunakan untuk membuat sekelompok pil obat itu hanya seharga 4 batu kristal prima dan sisa bahan lainnya dapat dia gunakan untuk membuat pil bulan pemulihan pernapasan. Zhao Feng tidak langsung memulai membuat pil obat lagi karena ia pikir tingkat keberhasilannya kali ini terlalu rendah dan ia belum ahli atau berpengalaman membuatnya. Di hari yang sama ia mengeluarkan buku suci pil obat murni dan tanpa berkata-kata apapun,
ia segera menyalin semua isi bukunya ke dalam pikirannya dan mulai mempelajari dan memahaminya. Selama proses memahami buku itu, Zhao Feng memperhatikan dengan seksama kata kuncinya, trik dan tipsnya. Setelah melihat isi buku itu sekali, Zhao Feng pun mulai merasa lebih banyak paham soal pembuatan pil obat. Ia hanya bisa mendesah saat mengetahui jika ia membaca buku ini terlebih dahulu sebelum membuat pil obat tadi, maka ia akan punya tingkat keberhasilan yang lebih tinggi. Setelah malam semakin larut, Zhao Feng pun menutup buku tersebut. Mulai besok ia akan bertugas di divisi misi klan dan belajar tentang pengaturan pada Patua Sang. Namun sebelum ia ke sana, Zhao Feng memejamkan matanya dan gambar ilusi ikan dari ujian ketiga yang nyaris terlupakan itu kembali muncul. Sebelumnya Zhao Feng tidak banyak mendapatkan petunjuk dari gambar ilusi ikan tersebut. Ini karena ia lebih fokus melatih 4 jurus kuda-kuda anginnya. Meskipun gambar ilusi ikan itu terlihat begitu dalam, gambar itu sepertinya lebih berhubungan dengan pengaturan daripada bela diri. Zhao Feng menyadari bahwa gambar ilusi ikan itu tidak sesederhana yang ia pikirkan dan gambar ini pasti ada hubungannya dengan pengaturan. Ia melihat bahwa perubahan dalam gambar tersebut sepertinya mengandung sejenis hukum alam dari surga. Warna ikan, gelombang laut, cahaya dari matahari yang berubah-ubah. Perubahan pemandangan dalam gambar tersebut memberikan sebuah perasaan bahwa semuanya adalah palsu dan orang akan selalu tertipu dengan gambar tersebut. Zhao Feng bisa menghitung jumlah dan warna ikannya karena kemampuan mata kirinya yang sepertinya terlahir dengan kekuatan untuk melihat lebih dalam pada sebuah ilusi. Karena keakuratan mata kirinya, ia dapat menjawab hingga ke gambar ketujuh. Namun dapat menghitung semua gambarnya tidak berarti ia paham kenapa gambar itu berubah-ubah. Perubahan, palsu, asli, ilusi. Zhao Feng sepertinya menemukan sesuatu dari gambar ilusi ikan dan ia telah sepenuhnya memahami 2 gambar pertama dari ilusi ikan tersebut. Ia sadar bahwa petunjuk dari gambar ilusi ikan ternyata dapat digunakan di jurus bela diri dan hal itu bisa membuat perubahan gerakannya benar-benar berubah, sehingga membuat lawannya akan mengira gerakannya adalah ilusi semata. Menakutkan, Zhao Feng mengujinya pada jurus-jurusnya dan merasa jurus jari bintang dan langkah kabut bayangannya seperti terlihat lebih hidup dan bukan lagi jurus yang kaku. Kedua jurus ini merupakan jurus yang sangat gesit dan telah melampaui level puncaknya dan mencapai level maksimalnya. Level maksimal artinya jurus ini akan mulai meninggalkan struktur aslinya dan akan menjadi sebuah jurus baru. Zhao Feng bangun di pagi hari dan melapor kepada divisi misi klan. Divisi ini memiliki area yang sangat kompleks yang bertugas dalam pengaturan di dalam klan dan beberapa hal lainnya. Di divisi misi klan ini Zhao Feng melihat sosok yang ia kenal, Xiao Sun, yang berasal dari klan keluarga terbesar di pengasingan dalam negara awan. Ketika Xiao Sun menjadi anggota klan, ia telah berada di level ke-9 dari alam gabungan dan setengah bulan kemudian, ia sudah nyaris mencapai alam bumi tinggi. Zhao Feng paham bahwa Xiao Sun berasal dari klan keluarga terbesar yang memiliki sedikit hubungan baik dengan klan dan potensi bakatnya pun sangat bagus. Saudara Zhao sepertinya menikmati hidup enak, bisa berteman dengan Putri Yun Mengxiang dan Wakil Ketua Guan. Kau membuatku iri. Xiao Sun berinisiatif memulai pembicaraan namun nada bicaranya tidak senang. Zhao Feng menangkap rasa iri dan enggan di mata Xiao Sun. Ketika mereka baru saja menjadi anggota klan, Xiao Sun awalnya cukup akrab dengan Yun Mengxiang. Mereka memang pasangan yang serasi. Satunya berasal dari klan keluarga terbesar sedangkan yang satunya seorang putri dari negara awan. Namun seiring berjalannya waktu, Zhao Feng menunjukkan kekuatannya dan menjadi pengganti murid utama dan Patua Guan pun sepertinya menempatkannya di posisi yang penting. Lagi pula Yun Mengxiang mulai mendekati Zhao Feng dan kedekatan mereka jauh melampaui hubungan Yun Mengxiang dan Xiao Sun. Tidak peduli seberapa bagusnya hidupku di sini, tetap saja tidak akan sebagus hidup saudara Xiao Sun yang kuperkirakan akan segera menjadi murid utama, ujar Zhao Feng dengan rendah hati dan juga penuh selidik. Perkataannya itu tepat mengenai sisi lemah Xiao Sun dan ia pun tidak dapat menyembunyikan kesombongannya. Haha, terima kasih atas niat baikmu. Namun sebelum aku menjadi murid utama, aku juga ingin bertanding dengan pengganti murid utama. Karena saudara Zhao berada di peringkat 13, aku ingin sekali bertanding denganmu, Xiao Sun tertawa ringan lalu beranjak pergi. Menantangku, Zhao Feng menggelengkan kepala dan tidak ingin terlalu memikirkannya meskipun ia tahu Xiao Sun baru saja menjadi pengganti murid utama beberapa hari yang lalu dan kini berada di peringkat 16. Setelah mencapai level ke-9 dari alam gabungan dan level 9 dari teknik dinding peraknya, kekuatan Zhao Feng telah bertambah 2 kali lipat dan dengan bantuan dari gambar ilusi ikan, Zhao Feng telah memasuki tahapan baru dibandingkan 10 hari yang lalu.
Setelah memasuki area yang paling penting di divisi misi klan, Zhao Feng kembali bertemu dengan Pak Tua Zhang. Zhao Feng memberikan salam kepada wakil ketua. Zhao Feng tidak berani bersikap tidak sopan. Pak Tua Guan dan Pak Tua Zhang memiliki kekuasaan yang jauh lebih tinggi darinya. Wakil ketua Zhao yang berbaju putih itu tersenyum ke arah Zhao Feng. Ada beberapa buku di sini. Pengaturan untuk pemula, 49 pengaturan untuk pemula, 12 langkah untuk membangun pengaturan. Pak Tua Zhang mengayunkan tangannya dan 7-8 buku muncul di hadapan Zhao Feng. Ketika ia menerima buku-buku itu, Pak Tua Zhang tersenyum, kau bisa membaca dan mengingat isi bukunya sekarang. Zhao Feng terdiam, sekarang. Namun ia tidak merasa sedang diuji. Hanya dalam beberapa menit saja, ia telah mengingat semua isi buku tersebut. Mengingat apapun yang kau lihat, pantasan saja. Pak Tua Zhang tidak terkejut sama sekali. Bagaimana ia bisa tahu aku dapat mengingat apapun yang kulihat? Apakah mungkin Pak Tua Guan telah memberitahukannya soal kemampuanku itu? Melihat sorot mata Zhao Feng yang penasaran, Pak Tua Zhang tertawa, aku sudah tahu kau bisa mengingat apapun yang kau lihat saat kita pertama kali bertemu. Perubahan dalam gambar ilusi ikan itu sangat sulit dan ketika ikan dengan warna yang berbeda-beda itu bergerak, seseorang harus memiliki kemampuan mengingat yang sangat bagus. Jika tidak mereka tidak akan bisa menjawabnya dengan benar. Mendengar hal itu, Zhao Feng hanya bisa mendesak kagum. Tidak ada yang aneh soal itu, kau bukanlah satu-satunya pemuda yang bisa mengingat apapun yang kau lihat, ujar wakil ketua Zhang. Apa itu artinya kau juga? Zhao Feng terdiam sesaat dan ia sangat terkejut. Itu benar, aku lahir dengan bakat itu. Ketika membaca sesuatu, aku hanya perlu melihatnya 2 atau 3 kali untuk mengingatnya. Namun jika dibandingkan dengan kemampuanmu, bakatku itu tidak ada apa-apanya. Pak Tua Zhang awalnya merasa bangga, namun kemudian menggelengkan kepala. Ada banyak pemuda jenius yang dapat mengingat apapun yang mereka lihat, namun tidak ada satupun yang bisa seperti Zhao Feng. Di hari yang sama, wakil ketua Zhang hanya memberitahukan Zhao Feng teori dasar dan arah dari sebuah pengaturan. Zhao Feng berpikir bahwa pengaturan ini jauh lebih susah daripada membuat pil obat. Sebelum ia pergi, Pak Tua Zhang tersenyum kepadanya, jika kau mampu memahami semua buku yang kuberikan padamu, aku akan mengizinkanmu menggunakan lapisan pengumpul energi dari kolam 1000 daun. Kolam ini memiliki efek yang bagus untuk penguatan tubuh. Tantangan yang gila, kolam 1000 daun. Jantung Zhao Feng langsung berdebar-debar ketika mendengar tentang kolam tersebut. Ia telah menjadi anggota klan untuk beberapa saat dan ia tahu beberapa informasi tentang tempat misterius seperti Istana Puncak yang Melayang, Kolam 1000 Daun dan Gedung Bayangan. Istana Puncak yang Melayang adalah dasar dari klan Bulan Patah dan merupakan tempat yang sangat misterius. Bahkan seorang tetua dan master klan pun mungkin tidak dapat mengetahui rahasia dari istana tersebut. Sedangkan Kolam 1000 Daun memang tidak sehebat Gedung Bayangan ataupun Istana Puncak yang Melayang, namun itu tetap merupakan sebuah tempat yang keren. Kolam ini terbentuk secara alami dan selanjutnya seorang ahli dari klan Bulan Patah datang dan mengatur lapisan pengumpul energi yang saat ini telah berusia 1000 tahun dan membuat air di kolam itu memiliki efek yang spesial. Jika Zhao Feng dapat memasuki Kolam 1000 Daun, energi kolam itu dapat membantu jurus teknik dinding peraknya. Wakil Ketua Zhang, aku dengar hanya murid utama yang diizinkan memasuki Kolam 1000 Daun itu, tanya Zhao Feng. Hahaha. Kolam itu memang salah satu tempat terpenting di klan ini. Bahkan murid utama pun tidak bisa menggunakan sesuka hatinya. Namun sebagai seorang wakil ketua dari divisi misi klan, aku juga bertanggung jawab pada area kolam tersebut. Jika kau memiliki pemahaman yang bagus tentang pengaturan, contohnya kau bisa memahami semua buku yang aku berikan dalam waktu 7 hari, itu bisa jadi alasan yang bagus agar aku bisa mengizinkanmu memasuki kolam tersebut, Pak Tua Zhang menjelaskan sambil tersenyum. Zhao Feng langsung paham, berdasarkan peraturan, murid terluar sepertinya tidak akan diperbolehkan memasuki Kolam 1000 Daun, hanya beberapa orang saja yang diizinkan. Namun karena Pak Tua Zhang adalah seorang wakil ketua dan mengawasi area kolam itu, ia bisa mengizinkan Zhao Feng memasukinya lewat jalur belakang. Tentu saja Zhao Feng harus menunjukkan pengetahuannya yang sangat bagus tentang lapisan pengaturan untuk membuktikan kemampuannya mendapatkan izin tersebut. Setelah meninggalkan Pak Tua Zhang, ketujuh isi buku itu muncul di pikiran Zhao Feng. Buku-buku itu mulai dari yang termudah hingga tersulit. Dari ketujuh buku tersebut, pengaturan untuk pemula adalah yang termudah sehingga tidak membutuhkan waktu untuk segera memahaminya. Seseorang hanya butuh mengingat isi bukunya dan akan langsung paham 70 hingga 80% isi buku tersebut. Ketika Zhao Feng sampai kembali ke ruangannya,
ia telah selesai mempelajari isi buku yang pertama itu. Berikutnya ada buku 49 pengaturan untuk pemula, yang memberikan pengetahuan dasar tentang pengaturan. Jika orang lain yang mempelajarinya, akan butuh waktu 2-3 tahun untuk memahaminya. Bahkan seorang pesilat jenius pun akan butuh waktu beberapa bulan. Setelah buku kedua, Zhao Feng merasa buku-buku selanjutnya semakin terasa sulit. Dari sudut pandang tertentu, Pak Tua Zhang juga membuatnya semakin rumit dengan hanya memberikan waktu 7 hari untuk mempelajarinya. Ini mungkin tugas yang tidak mungkin bagi seorang pesilat jenius biasa, namun Zhao Feng tetap mencoba memahami semua buku tersebut. Buku 49 pengaturan untuk pemula ini memang belum terlalu sulit, Zhao Feng mungkin bisa memahaminya dengan sempurna malam ini. Namun saat mencoba mendapatkan beberapa pemahaman dari buku tersebut, ia tiba-tiba menyadari sesuatu. Gambar ilusi ikan punya kesamaan dengan isi buku 49 pengaturan untuk pemula itu, seolah-olah keduanya berasal dari tempat yang sama. Ini artinya jika ia mencoba memahami gambar ilusi ikan dan buku-buku pengaturan ini dalam waktu yang bersamaan, ia akan semakin cepat bisa memahaminya. Rasa gembira terpancar di mata Zhao Feng seolah ia ingin menelan semuanya sekaligus. Namun sebuah berita di sore itu menghentikannya untuk mempelajari buku-buku tersebut. Pengganti murid utama Zhao Feng, si pengganti murid utama Xiao Sun di peringkat 16 telah menantangmu dan kau akan bertanding dengannya 3 hari lagi. Berita itu datang dari divisi klan terluar. Penantang, Xiao Sun, peringkat ke-16. Yang ditantang, Zhao Feng, peringkat ke-13. Jadi Xiao Sun benar-benar menantangku ya? Zhao Feng melemparkan surat tantangan itu ke sisinya dan tidak terlalu memikirkannya. Namun tidak lama kemudian, Putri Yun Mengxiang pun datang. Kau harus berhati-hati dengan Xiao Sun. Ia telah mempelajari jurus rahasia klan keluarganya bernama teknik pedang membakar matahari. Jurus ini versi sederhana dari jurus bela diri manusia biasa tingkat menengah yang dimiliki oleh klan Bulan Patah bernama Manual Jurus Membakar Matahari. Setelah menjadi anggota klan, ia telah menghabiskan banyak uangnya untuk mendapatkan buku, Manual Jurus Membakar Matahari lewat orang dalam di klan ini. Sejak ia mendapatkan buku jurus itu, level pelatihannya pun meningkat pesat hingga tahapan nyaris mencapai alam bumi tinggi dan ia memiliki kemampuan menantang 10 besar murid terluar, ujar Yun Mengxiang dengan serius. Jurus bela diri manusia biasa tingkat menengah. Mendengar hal itu hati Zhao Feng sedikit ragu. Jurus manusia biasa adalah jurus bela diri murni di dunia manusia dan terbagi menjadi tingkat rendah, menengah, tinggi dan puncak. Perbedaan setiap tingkatnya sangat besar seperti lumpur dan awan. Jurus bela diri manusia biasa tingkat puncak adalah jurus yang membuat klan Bulan Patah menjadi terkenal karena memiliki kekuatan yang tidak bisa dibayangkan. Jika seseorang bertanya seberapa kuat jurus ini, contoh mudahnya adalah jurus andalan Bei Moi, teknik gelombang. Dulu saat Bei Moi berlatih tanding di Istana Guanjun, ia bisa mengalahkan Nan Gongfan, Yang Qingshan, Zhao Feng dan yang lainnya hanya dengan sekali pukul. Padahal saat itu Yang Qingshan, Nan Gongfan dan Zhao Feng telah mempelajari jurus bela diri murni dan level pelatihan mereka pun tidak terlalu jauh berbeda. Setelah menjadi anggota klan, Zhao Feng mulai menyadari bahwa teknik gelombang milik Bei Moi adalah jurus bela diri manusia biasa tingkat menengah. Saat ini, lawan Zhao Feng juga telah mempelajari jurus bela diri manusia biasa tingkat menengah dan telah nyaris mencapai alam bumi tinggi. Jurus bela diri manusia biasa tingkat menengah itu terlalu susah untuk dipelajari oleh seorang pesilat yang belum berada di tahapan alam bumi tinggi. Jadi seberapa banyak yang bisa dipelajari oleh Xiao Sun ini? Sebuah rasa percaya diri kembali muncul di hati Zhao Feng. Xiao Sun tidak seberbakat Bei Moi, sehingga ia tidak mungkin bisa mencapai level yang lebih tinggi saat mempelajari manual jurus membakar matahari. Melihat reaksi Zhao Feng, Yun Mengxiang hanya bisa sedikit terkejut karena ia sudah sedikit paham sifat Zhao Feng selama beberapa hari terakhir. Ada satu hal lagi, ujar Yun Mengxiang setelah terlihat sedikit ragu-ragu. Katakanlah, Zhao Feng langsung menjawabnya. Sepertinya, keadaan kedua saudaramu tidak terlalu bagus, apa kau tahu itu? Ujar Yun Mengxiang dengan hati-hati. Nan Gongfan dan Yang Qingshan, ada apa dengan mereka? Raut wajah Zhao Feng langsung berubah. Beberapa saat kemudian Zhao Feng dan Yun Mengxiang telah tiba di kediaman murid-murid terluar. Sebelumnya Zhao Feng pernah tinggal di sini. Zhao Feng langsung menuju kamar Yang Qingshan dan mengetuk lalu membuka pintunya. Yang ia lihat di kamar itu adalah seorang dengan wajah yang begitu kurus. Yang Qingshan terdiam saat ia melihat Zhao Feng. Saat ia membuka mulutnya untuk berkata sesuatu, ia justru muntah darah. Saudara Yang,
Zhao Feng langsung memberikannya pil darah yang ia terima dari divisi rumput kayu. Setelah meminum pil obat itu, Yang Qingshan pun merasa sedikit membaik. Lalu Nan Gongfan yang tinggal di kamar sebelah pun melangkah masuk. Tidak seperti Yang Qingshan yang terluka dalam, Nan Gongfan justru mendapatkan banyak luka luar. Setelah beberapa pertanyaan, Zhao Feng akhirnya tahu bahwa kedua saudaranya itu telah dihajar oleh beberapa pengganti murid utama yang dipimpin oleh Hou Yuan. Para bajingan itu hanya datang dan sengaja membuat masalah dengan kami saat mereka sedang luang, ujar Nan Gongfan dengan sedih. Akhirnya Zhao Feng paham seluruh kejadiannya. Setelah ia mengalahkan Ji Fengyun dan menunjukkan dominasi kekuatannya, kedua saudaranya itu mulai mendapatkan ketenangan hidup, namun hal itu tidak berlangsung lama. 4 hingga 5 hari yang lalu, Hou Yuan dan dua saudara kembar Hong yang berada di peringkat 8 dan 9 mulai mencari masalah dengan kedua saudaranya itu. Hanya dalam waktu beberapa hari, Nan Gongfan dan Yang Qingshan pun enggan untuk berlatih atau bekerja lagi karena kelakuan mereka. Hou Yuan hanya muncul beberapa kali, namun dua bersaudara Hong itu yang selalu menyerang mereka. Dua bersaudara Hong itu bernama Hong San dan Hong Si. Saudara kembar itu memiliki potensi bakat yang tinggi dan mereka telah berada di peringkat ke-8 dan 9 untuk waktu yang lama. Kenapa kalian tidak memberitahukanku soal ini lebih awal? Zhao Feng mencoba menahan amarahnya. Ekspresi Nan Gongfan dan Yang Qingshan terlihat malu dan sedih. Kami takut mengganggu saudara Zhao dan kami pikir kami bisa menahannya untuk beberapa saat. Nan Gongfan tertunduk lesu dan ia takut melihat mata Zhao Feng. Sepertinya aku harus menemukan cara lain yang lebih baik dan bisa bertahan lebih lama. Zhao Feng perlahan berdiri saat sinar dingin terbersit di matanya. Ekspresi Nan Gongfan dan Yang Qingshan langsung berubah drastis. Saudara Zhao, jangan gegabah. Hou Yuan baru saja menantang peringkat ketiga beberapa hari yang lalu dan menang. Peringkat ketiga, itu adalah salah satu peringkat teratas di antara murid-murid terluar, hanya tinggal sedikit lagi menjadi murid utama. Rasa gelisah muncul di wajah Yun Mengxiang saat ia mencoba mencegah Zhao Feng melakukan sesuatu yang gegabah. Tenang saja, memang itu sudah jadi tujuanku sejak awal. Nada bicara Zhao Feng terlihat sangat tenang. Yun Mengxiang melihat mata Zhao Feng begitu tenang namun juga begitu dingin, tidak ada tanda-tanda ia akan melakukan sesuatu dengan gegabah. Lagipun Yun Mengxiang tidak pernah melihat Zhao Feng melakukan sesuatu dengan terburu-buru, seolah semuanya selalu berada di bawah kendalinya. Teng, sosok Zhao Feng pun berubah menjadi bayangan yang melesat mengarah ke suatu tempat. Saudara Zhao, kau mau pergi kemana? Ketiganya memanggil sembari mengikutinya. Ke divisi klan terluar, nada bicara Zhao Feng terdengar seperti penuh dengan niat ingin membunuh. Hanya dalam sekejap mata, Zhao Feng telah sampai di divisi klan terluar. Divisi ini bertanggung jawab terhadap semua murid terluar dan bagaimana mereka mendapatkan pelayanan. Hari sudah sore, kenapa kau ke sini? Seorang pria tua di alam bumi tinggi bertanya sambil mengernyitkan dahinya. Ingin menantang pengganti murid utama, ujar Zhao Feng. Namanya, pandangan pria tua itu tertuju pada Zhao Feng. Menantang peringkat ke-9, Hong Si. Menantang peringkat ke-8, Hong San. Menantang peringkat ke-3, Hou Yuan. Nada bicara dingin dan penuh dengan keinginan membunuh itu menggema di dalam gedung. Apa? Pria tua itu memutar bola matanya sambil berseru. Tidak ada peraturan yang menyebutkan bahwa kau bisa menantang mereka semuanya sekaligus. Di saat yang sama, ekspresi Yun Mengxiang, Nan Gongfan dan Yang Qingshan juga terlihat berubah. Ini terlalu gila, saudara Zhao. Di tengah teriakan kaget semua orang, mereka sadar bahwa Zhao Feng benar-benar terlihat tenang. Kejadian itu sangat mengejutkan semua orang ketika seorang pesilat menantang peringkat 9, 8 dan 3 sekaligus. Tidak boleh, ini tidak ada dalam peraturan, pria tua itu menggelengkan kepalanya. Zhao Feng tetap berdiri tegak seolah ia tidak mau menerima keputusan itu. Ia ingin menantang ketiganya sekaligus karena itu akan menghemat waktu. Namun jika memang benar-benar tidak bisa, terpaksa ia akan melawan mereka satu demi satu. Di saat Zhao Feng akan menerima keputusan itu, setuju dengan tantangan tersebut, sebuah suara yang dingin dan angkuh terdengar dari dalam gedung seolah-olah dewa sedang memberikan perintahnya. Kemarahan Xiao Sun, setuju dengan tantangannya. Sebuah nada suara yang dingin terdengar saat aura yang sangat kuat muncul di ruangan. Semua orang yang berada di radius beberapa ratus meter pun terdiam. Zhao Feng merasa pemilik suara dingin itu terdengar akrab, ia pun mendongak ke atas. Dia adalah seorang pria parubaya berbaju biru, si wakil ketua yang pernah ia lihat sebelumnya. Wakil ketua, jantung pria tua di alam bumi tinggi itu gemetar ketakutan saat ia menganggukkan kepala. Salam wakil ketua,
aku akan langsung menyetujui tantangan Zhao Feng. Sua, pria parubaya berbaju biru itu menatap Zhao Feng lalu beranjak pergi dan hanya meninggalkan jejak bayangan di udara saat ia tiba-tiba menghilang dari pandangan mata. Zhao Feng paham bahwa level pelatihan si wakil ketua itu telah mendekati alam roh sejati dan mereka adalah pesilat-pesilat yang memegang kekuasaan tertinggi di klan ini. Zhao Feng, dalam waktu 3 hari lagi, kau akan bertanding dengan pengganti murid utama di peringkat ketiga, 8, dan 9. Selain itu kau juga akan bertanding menghadapi tantangan dari Xiao Sun. Raut wajah pria tua itu terlihat berubah namun ia terus berbicara. Ini artinya dalam satu hari Zhao Feng akan bertanding 4 kali, di mana 3 orang lawannya berada di peringkat yang lebih tinggi darinya. Hou Yuan yang berada di peringkat ketiga merupakan salah satu murid terluar yang terkuat akan menjadi lawan Zhao Feng. Aku mengerti. Zhao Feng lalu berbalik dan meninggalkan tempat dan orang-orang di belakangnya yang masih begitu terkejut mendengar kabar tersebut. Nan Gongfan dan Yang Qingshan tidak tahu harus berkata apa lagi. Mereka tentu saja terkejut mendengar tindakan Zhao Feng yang gila itu. Rasa terkejut juga tergambar di wajah Yun Mengxiang, ia butuh waktu lama untuk tersadar dari rasa keterkejutannya. Sosok Zhao Feng melesat pergi, ia pun kembali ke ruangannya. Yang Qingshan ingin mengejarnya namun ia dihentikan oleh Nan Gongfan, selama 3 hari berikutnya saudara Zhao Feng harus fokus untuk meningkatkan kekuatannya. Sebaiknya kita tidak mengganggunya. Saat ini, tidak ada yang dapat menghentikan Zhao Feng. Malam itu juga berita tersebut mengejutkan semua murid terluar klan Bulan Patah. Seseorang telah berani menantang 3 pengganti murid utama yang berada di peringkat 10 besar sekaligus. Semua murid terluar yang mendengar berita itu mendatangi Yang Qingshan dan Nan Gongfan untuk memastikan berita tersebut. Keduanya terlihat sangat gelisah dan merasa bersalah karena merasa semua ini disebabkan oleh mereka berdua. Banyak murid terluar yang sudah tidak sabar menunggu 3 hari itu akan berlalu dengan cepat. Di tengah sebuah halaman rumah, tantangannya akan dilakukan dalam hari-hari lagi. Aku, Xiao Sun akan menghajarmu sampai babak belur sehingga kau tidak akan bisa berlatih bela diri lagi. Xiao Sun mengepalkan tinjunya kuat-kuat saat keinginan bertarungnya muncul di hatinya. Matanya menatap ke halaman rumah ke-13 di mana Zhao Feng tinggal. Rumah Xiao Sun yang berada di peringkat 16 hanya terpisah 2 rumah dari Zhao Feng. Di malam hari, di sebuah paviliun terlihat 4 sosok orang sedang berdiri. Salah satunya adalah seorang pemuda yang tampan menggunakan baju bergaris hitam yang menandakan bahwa ia adalah seorang murid utama klan. Kakak Quan Chen, Hou Yuan berkata dengan hormat. Quan Chen berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, tersenyum dingin, sepertinya aku telah meremehkan nyali si Zhao Feng. Berani-beraninya dia mencoba melawanku. Kakak Quan Chen, tidak apa-apa. Dia tidak akan bisa mengalahkanku, ujar Hou Yuan. Hahaha, si bajingan itu akan berada dalam 4 pertandingan sekaligus dalam sehari dan ia harus mengalahkan Xiao Sun terlebih dahulu. Hal itu akan membuatnya kehabisan banyak energi. Jika ia bisa bertanding melawan kami, setidaknya dia akan terluka parah jika ia tidak mati. Kedua bersaudara Hong terlihat sangat percaya diri. Quan Chen menganggukkan kepalanya saat ia menatap Hou Yuan dan Hong bersaudara itu. Zhao Feng ibarat sebutir telur yang mencoba menghancurkan batu. Meski demikian Quan Chen merasa ada yang aneh. Kenapa Zhao Feng menantang ketiga murid itu ketika ia tahu akan berhadapan dengan Xiao Sun juga? 4 pertandingan sekaligus dalam 1 hari. Apakah Zhao Feng itu begitu bodoh? Apa gunanya dia melakukan semua itu? Pemikiran itu sempat terbersit dalam hati mereka. Namun mereka segera mengabaikannya karena beranggapan bahwa Zhao Feng akan kalah telak. Jadi, untuk apa memikirkan hal tersebut? Waktu pun berlalu dan penantian 3 hari itu pun segera berakhir. Selama beberapa hari terakhir, tidak ada yang berani datang dan mengganggu Zhao Feng. Lagi pula Zhao Feng selalu berada di dalam kamarnya dan tidak pernah keluar rumah. Semua orang yakin bahwa Zhao Feng akan menggunakan setiap detik waktunya untuk berlatih dan mempertajam jurus-jurusnya. Namun sesungguhnya Zhao Feng justru menghabiskan waktunya untuk mencoba memahami gambar ilusi ikan dan buku-buku tentang pengaturan. Zhao Feng ingin mempelajari ke-7 buku yang diberikan Pak Tua Zhang agar ia dapat diizinkan memasuki kolam 1000 daun dan meningkatkan kekuatan tubuhnya. Mencapai alam bumi tinggi hanya dengan kekuatan tubuhnya. Itu adalah tujuan Zhao Feng. Untuk itu ia telah menelan sebuah pil pembersih tulang sumsum yang ia buat sendiri. Pil obat ini sangat efektif digunakan oleh pesilat yang berada di alam gabungan dan dapat meningkatkan kekuatan anggota tubuhnya. Namun karena ini kedua kalinya ia menggunakan pil obat tersebut,
efeknya hanya separuh dari pil obat yang pertama kali ia telan. Namun berkat mata kirinya yang misterius itu, ia dapat menyerap lebih banyak energi pil obat tersebut. Jadi meskipun efeknya hanya setengah dari sebelumnya, energinya tetap lebih baik daripada pesilat lain yang pertama kali menelan pil pembersih tulang sumsum. Setelah ia menelan pil obat itu, Zhao Feng pun menyalurkan kekuatan teknik dinding perak dan teknik pemulihan pernafasan dan dapat merasakan tubuh dan organ dalamnya semakin menguat. Meningkatnya kekuatan anggota tubuhnya itu membuat dasar kekuatan untuk teknik dinding peraknya pun ikut meningkat. Dia bahkan bisa merasa bahwa kekuatan tenaga dalamnya menjadi lebih pekat dan lebih kuat dari sebelumnya. Di hari ketiga, Zhao Feng yakin teknik pemulihan pernafasannya telah mencapai level maksimalnya dan bahkan sedikit lebih jauh lagi. Sekarang kekuatan tenaga dalamnya setara dengan seorang pesilat biasa yang nyaris mencapai alam bumi tinggi. Satu-satunya kekecewaan Zhao Feng adalah jurus teknik dinding peraknya tidak banyak mengalami peningkatan. Masih ada jarak yang cukup jauh untuk mencapai tahap akhir dari level ke-9. Namun Zhao Feng paham bahwa jika kekuatan anggota tubuhnya meningkat, maka peningkatan kekuatan teknik dinding peraknya pun akan menjadi lebih mudah. Lagi pula, puncak level ke-9 teknik dinding peraknya tidak ada hambatan sama sekali, sepertinya ia hanya butuh maksimal 10 hari untuk menembus ke level berikutnya. Sedangkan untuk pil pembersih tulang sumsum terakhir yang ia miliki, Zhao Feng memutuskan untuk menjualnya agar bisa mendapatkan beberapa batu kristal prima lagi. Dia telah menggunakan 5 batu kristal prima di bawah standar untuk membeli bahan-bahan yang ia butuhkan untuk membuat 2 pil pembersih tulang sumsum dan setiap pilnya dapat dijual seharga 5 batu kristal prima. Keesokan paginya, Zhao Feng melangkah keluar dari rumahnya dan menghirup dalam-dalam udara segar lalu menguap lebar-lebar. Zhao Feng kaget melihat ada banyak murid terluar klan sedang berkumpul di sekitar halamannya. Apakah Zhao Feng sudah keluar rumah? Ini hari pertandingan, dia tidak akan bersembunyikan. Gerombolan murid terluar itu seolah ingin sekali melihatnya jatuh. Tidak ada yang tidak suka melihat pertandingan karena pertandingan hari ini telah mengejutkan semua murid terluar klan Bulan Patah. Terkenal sebagai tukang cari masalah, Zhao Feng jadi perhatian semua orang. Selama beberapa hari terakhir ini namanya pun menjadi terkenal. Saudara Zhao, Nan Gongfan dan Yang Qingshan segera datang menghampirinya. Awalnya mereka berdua sangat marah karena berpikir Zhao Feng terlalu terburu-buru. Ayo kita pergi. Tatapan Zhao Feng yang tenang namun tajam mengarah kepada orang-orang di sekitarnya yang membuat murid lainnya tidak berani langsung bertatapan dengannya. Jantung Yang Qingshan dan yang lainnya berdebar-debar. Saat ini aura Zhao Feng terasa seperti pedang yang menebas ke segala arah. Yang Qingshan dan Nan Gongfan akhirnya sadar bahwa tidak ada satupun di antara mereka yang bisa memahami Zhao Feng. Saat mereka masih berada di kediaman Panglima Guanjun, mereka pikir Bei Moi adalah yang paling menakutkan karena mereka semua tahu seberapa kuatnya Bei Moi. Namun berbeda dengan Zhao Feng, ia memiliki aura yang misterius sehingga tidak ada yang tahu seperti apa kemampuan yang sebenarnya. Beberapa saat kemudian Zhao Feng pun muncul dengan dikawal oleh banyak murid terluar dan tiba di arena pertandingan di mana pengganti murid utama akan bertanding. Semakin banyak orang-orang yang berkumpul di sekitar arena pertandingan. Dari penonton yang berjumlah sekitar 200 hingga 300 orang itu, separuhnya adalah para murid terluar. Mata Zhao Feng menatap ke seluruh penonton dan beberapa saat kemudian ia melihat Xiao Sun. Xiao Sun datang lebih awal karena ia adalah seorang penantang. Lalu berikutnya Hou Yuan dan kedua Hong bersaudara yang muncul satu demi satu. Ketiga orang ini berada di tahapan nyaris mencapai alam bumi tinggi dan aura yang dipancarkan ketiganya membuat murid lain di sekitar mereka menjadi tidak nyaman. Khususnya aura dari Hou Yuan yang berada di peringkat ketiga, tatapannya membuat siapapun akan menundukkan kepalanya dan menghindarinya. Zhao Feng hanya tahu sedikit tentang Hou Yuan, lalu tatapannya beralih ke dua saudara Hong. Hong San dan Hong Si adalah saudara kembar identik. Keduanya berambut cepak dan memiliki tubuh yang berotot. Saat mereka berjalan, ototnya terlihat bergerak-gerak, namun hal itu tidak menghalangi kegesitan mereka. Pertandingan hari ini akan diawasi olehku. Pengawas Qiu perlahan melangkah dan melepaskan aura level langit ke-7 dari alam bumi tinggi yang membuat para murid terluar sadar betapa rendahnya kedudukan mereka di dalam klan ini. Kerumunan penonton pun langsung terdiam. Bahkan ada beberapa pengawas dan wakil pengawas lainnya yang datang hari ini dengan rasa ingin tahu yang tinggi. Pertandingan pertama, Xiao Sun di peringkat 16 menantang Zhao Feng di peringkat 13. Suara pengawas Qiu menggema di seluruh penjuru. Teng, saat pengumuman itu terdengar, sosok Xiao Sun berkelebat seperti cahaya api dan mendarat di arena pertandingan.
Zhao Feng dengan santai bersalto di udara dan mendarat juga di arena pertandingan itu. Pertandingan pertama, Xiao Sun melawan Zhao Feng. Para murid baru terlihat sangat bersemangat. Xiao Sun dan Zhao Feng menjadi anggota klan di waktu yang sama. Xiao Sun memiliki level pelatihan yang paling tinggi sedangkan Zhao Feng terkenal karena kemampuannya bertarung. Zhao Feng, kau menerima tantanganku dan masih berani menantang Hou Yuan dan teman-temannya. Itu berarti kau benar-benar meremehkanku, Xiao Sun bergumam dalam hati. Lewat kemampuan mata kirinya, Zhao Feng dapat melihat ada sinar merah yang muncul di mata Xiao Sun yang penuh dengan keinginan bertarung dan kemarahan. Saat mulai menyalurkan kekuatan manual jurus membakar matahari, sebuah aura berwarna merah pekat menyebar di seluruh arena pertandingan dan hawanya pun mendadak memanas. Xiao Sun terlihat seperti dewa api. Sebuah pertarungan. Dalam sekejap mata, keinginan bertarung dan kekuatan Xiao Sun telah mencapai puncaknya. Level pelatihannya yang nyaris mencapai alam bumi tinggi dan jurus manusia biasa tingkat menengah, manual jurus membakar matahari, membuatnya mampu menyerang Zhao Feng kapanpun. Bagaimana mungkin seseorang yang baru menjadi anggota klan bisa mempelajari jurus manusia biasa tingkat menengah? Para murid terluar di sekitarnya terkejut. Selain Lin Fan yang berada di peringkat satu pengganti murid utama, aku tidak pernah dengar ada orang lain memiliki jurus tingkat menengah itu. Pesilat yang memiliki jurus manusia biasa tingkat menengah akan memiliki kelebihan yang lebih tinggi. Sialan, lawan pertama saudara Zhao sudah akan merepotkannya. Yang Qingshan dan Nan Gongfan saling berpandangan, ekspresi keduanya terlihat serius. Semua orang tahu bahwa hari ini Zhao Feng akan bertanding dengan 4 orang dan tidak ada satupun lawan yang mudah. Malahan setiap pertandingannya akan menjadi semakin sulit karena lawan-lawannya memiliki peringkat yang semakin tinggi. Jadinya tidak ada seorang pun yang berpikir Zhao Feng bisa menang. Mereka hanya ingin melihat seberapa lama ia bisa bertahan di pertandingan hari ini dan melihat situasi saat ini. Pertandingan pertamanya melawan Xiao Sun ternyata sudah terlihat lebih susah dari perkiraan semua orang. Hahaha, sepertinya kita tidak akan berkesempatan bertanding dengannya. Kedua bersaudara Hong itu tertawa. Di arena pertandingan, Zhao Feng dengan tenang menganalisa lawan pertamanya itu. Ia akan bertanding 4 kali hari ini jadi ia harus menyelesaikan pertandingan pertamanya secepat mungkin. Dia harus menyelesaikan 3 pertandingan dengan waktu sesingkat mungkin karena orang yang punya kekuatan paling menakutkan adalah Hou Yuan sehingga Zhao Feng harus menghemat kekuatannya untuk melawan Hou Yuan. Zhao Feng, pertandingan pertamamu ini juga akan menjadi pertandingan terakhirmu. Sinar kemerahan terpancar di mata Xiao Sun saat auranya yang terasa membakar itu bergerak di sekitar Zhao Feng. Betapa menakutkannya kekuatan tenaga dalam dan kecepatannya. Situasinya terlihat seperti Zhao Feng telah jatuh ke dalam lautan api. Sebelum ia dapat bergerak, lawannya telah lebih dulu mengumpulkan kekuatan tenaga dalamnya dan menyerangnya. Boom! Tinju berwarna merah pekat yang terlihat seperti meteor mengarah dengan keras ke arah Zhao Feng. Kuda-kuda membelah angin, langkah kabut bayangan, sosok Zhao Feng terlihat buram dan menghilang. Lalu dengan gerakan yang terlihat seperti ikan, ia mulai berputar-putar di sekitar serangan Xiao Sun. Cahaya kemerahan dan sosok yang bergerak sangat cepat membuat para penonton tidak dapat melihat dengan jelas. Mereka dapat melihat serangan Xiao Sun namun tidak dapat melihat sosok Zhao Feng. Karena Zhao Feng telah sepenuhnya memahami gambar ilusi ikan, jurus langkah kabut bayangannya telah melampaui level maksimal. Tubuh Zhao Feng terlihat buram, nyata, ilusi dan selalu berubah-ubah. Meskipun serangan Xiao Sun sangat kuat, ia tetap tidak dapat menyentuh ujung baju Zhao Feng. Kecepatan Zhao Feng sangatlah luar biasa sehingga Xiao Sun tidak dapat merasakan mana sosok Zhao Feng yang asli. Dia selalu tertipu oleh ilusi tubuh Zhao Feng. Jurus kecepatan ini seperti memiliki pemahaman dari sebuah pengaturan. Apakah mungkin? Pengawas Qiu menatap sosok Zhao Feng dengan sorot mata yang terkagum-kagum. Xiao Sun dan Zhao Feng saling serang di atas arena pertandingan selama beberapa saat dan meskipun jurus-jurus Xiao Sun memang sangat hebat, ia selalu meleset. Namun kekuatannya tetap membuat pengganti murid utama yang berada di peringkat 10 besar terkejut saat melihatnya. Bahkan Zhao Feng tidak ingin langsung menyerangnya. Pertama karena ia menggunakan jurus manusia biasa tingkat menengah dan meskipun Xiao Sun belum mempelajarinya hingga ke tingkat yang tertinggi, jurus itu tetaplah jurus yang sangat kuat. Kedua, Zhao Feng ingin menghemat kekuatannya untuk pertandingan selanjutnya. 3 serangan membakar matahari. Sinar kemerahan muncul di sekujur tubuh Xiao Sun saat tinjunya yang berwarna merah pekat dilepaskan 3 kali berturut-turut, yang menciptakan jarak serangan yang lebih lebar. Gelombang udara berwarna merah pun menyapu ke segala arah.
Hanya dengan menggunakan jurus ini, Xiao Sun dapat mengalahkan Ji Fengyun yang sebelumnya berada di peringkat 13. Itu sebabnya Xiao Sun yakin ia dapat mengalahkan Zhao Feng. Hancur, sosok ilusi Zhao Feng bergerak cepat di sekitar Xiao Sun dan kali ini, ia akhirnya langsung menyerangnya. Oh, jari keduanya menusuk dari beberapa posisi yang berbeda. Beberapa sinar serangannya terlihat lurus, ada yang melengkung, namun semua serangan itu mengarah tepat ke Xiao Sun. Wajah Xiao Sun langsung pucat karena serangan Zhao Feng terlihat sangat gesit dan sulit untuk melihat mana sebenarnya serangan yang asli. Ia hanya bisa mendengar suara saat Zhao Feng melepaskan kekuatan tenaga dalamnya, maka ia mencoba menemukan posisi Zhao Feng dengan suara tersebut. Namun jurus jari bintangnya telah mendapatkan tambahan pemahaman dan petunjuk dari gambar ilusi ikan yang membuatnya terlihat seperti jurus lain yang baru. Kerusakan yang ditimbulkannya sangat besar dan terlihat sangat gesit dan penuh dengan ilusi. Apa yang kau lihat dan apa yang kau dengar mungkin tidak nyata karena telinga dan mata bisa ditipu lewat ilusi. Shoosh! Seberkas sinar menusuk ke arah bahu Xiao Sun dan meninggalkan noda darah dan membuat tubuh Xiao Sun bergetar hebat. Mendadak muncul noda darah kedua, lalu yang ketiga. Xiao Sun sedang berada dalam situasi yang sangat membuatnya putus asa dan ia telah menyalurkan semua kekuatan manual jurus membakar matahari dan mencoba untuk membalas serangannya. Namun setiap kali ia melakukannya, ia bahkan tidak dapat menyentuh baju Zhao Feng. Jurus kecepatan dan serangan Zhao Feng selalu menipu Xiao Sun. Dalam sekejap mata, terlihat 7 hingga 8 noda darah muncul di tubuh Xiao Sun dan rambutnya berkibar-kibar dan ia terlihat terengah-engah. Aku menyerah. Dua sosok di depan Xiao Sun pun menyatu menjadi satu sosok tubuh Zhao Feng yang sebenarnya. Xiao Sun telah menghabiskan banyak energi dan ia juga telah terluka. Jika bukan karena Zhao Feng yang bertarung dengan santai, ia mungkin telah tewas. Namun perasaan karena tidak dapat menyentuh Zhao Feng sedikitpun selama pertandingan berlangsung membuatnya kehilangan kendali. Gelombang kehancuran membakar matahari. Tapak Xiao Sun menebas di udara dan langsung mengenai Zhao Feng yang berdiri di depannya. Kejadian itu membuat Yang Qingshan dan yang lainnya berteriak ketakutan dan mereka mengira Zhao Feng terlalu lengah. Plop, sosok Zhao Feng menghilang di udara. Xiao Sun berteriak, sial, dalam hatinya dan sebelum ia bisa bereaksi, sebuah kekuatan tenaga dalam yang tajam menusuk tubuhnya dari belakang. Kekuatan serangan itu menusuk dengan keras ke tubuhnya. Tubuh Xiao Sun mendadak kaku saat ia hampir berhasil berbalik. Ia melihat tatapan mata Zhao Feng yang dingin. Jika ini pertarungan hidup dan mati yang sesungguhnya, maka kau pasti sudah mati ribuan kali. Apa gunanya memiliki level pelatihan tertinggi dan jurus menyerang yang sangat hebat? Jika kemampuan bertarungmu seperti seorang pecundang, itu benar-benar tidak ada gunanya. Pertandingan pertama, sang penantang, Xiao Sun kalah. Pengawas Qiu mengumumkan hasilnya. Setelah kekalahan Xiao Sun, kedua bersaudara Hong harus menarik kembali kesombongan mereka dan raut wajah mereka langsung terlihat serius. Hanya dari pertandingan itu, kekuatan Xiao Sun yang bisa disetarakan dengan pengganti murid utama di peringkat 10 besar saja telah dipermainkan oleh Zhao Feng. Dapat dibayangkan bahwa kekuatan Zhao Feng mungkin sama kuatnya dengan mereka, bukan lebih lemah. Pertandingan kedua, Zhao Feng di peringkat 13 melawan Hong Xi di peringkat 9. Zhao Feng kini menjadi sang penantang. Ceng! Tubuh Hong Xi yang kekar itu terlihat gesit seperti kucing saat menjejakkan kakinya di atas arena pertandingan. Pupil mata Zhao Feng sedikit melebar saat melihatnya. Ia dapat melihat bahwa gerakan Hong Xi itu sangat gesit dan ia bisa melihat pekatnya kekuatan energinya yang berada dalam tubuh lawannya itu. Tubuh yang gesit. Ia tidak hanya telah mencapai tingkat tinggi dari teknik penguatan tubuh, ia juga nyaris mencapai alam bumi tinggi. Ia dapat memperkirakan kekuatan Hong Xi. Dari segi kekuatan tubuh dan kecepatannya, Hong Xi memang lebih kuat daripada Xiao Sun. Lengan bajak besi. Sosok Hong Xi tiba-tiba melompat ke hadapan Zhao Feng dan mengarahkan tinjunya ke lawannya itu. Boom! Sebuah lubang sedalam 50 cm terbentuk di arena pertandingan yang terbuat dari batu hitam pekat. Jurus lengan bajak besi milik Hong Xi itu merupakan jurus menyerang yang sangat dominan yang bisa menyapu apapun di sekitarnya. Zhao Feng langsung menggunakan jurus langkah kabut bayangan dan mengelak dari serangan Hong Xi. Namun kemampuan bertarung Hong Xi lebih baik daripada Xiao Sun dan ia bisa melihat sosok buram Zhao Feng. Jari bintang 1 titik. Suara berdecit tajam langsung terdengar dan berbelok di udara lalu menusuk ke tameng pertahanan Hong Xi. Shoosh! Jejak darah muncul di kaki Hong Xi yang membuatnya berteriak kesakitan. Zhao Feng bisa melukai Hong Xi adalah karena mata kirinya dapat melihat kesalahan kecil di jurus pertahanan Hong Xi.
Hong Xi sendiri masih belum sadar apa yang sedang terjadi padanya. Setelah kakinya terluka, kecepatan Hong Xi semakin berkurang, ia lalu terkena beberapa serangan jari bintang Zhao Feng, terus-menerus. Setelah noda darah yang ke-10 muncul di tubuh Hong Xi, Zhao Feng akhirnya bisa menendangnya keluar dari arena pertandingan. Plop, Hong Xi mendarat di tanah dengan wajahnya terlebih dahulu dan mengatupkan giginya penuh amarah. Jika kakinya tidak terluka sejak awal yang membuat gerakannya jadi lambat, dia merasa tidak akan mungkin kalah secepat itu. Hong San, pemuda itu sedikit aneh, berhati-hatilah. Hong Xi memberitahukan Hong San apa yang baru saja terjadi sebelum saudaranya itu naik ke arena pertandingan. Saudara kembarnya yang lebih tua itu memiliki kekuatan yang lebih besar darinya dan ia juga lebih tenang. Hong San, kau tidak perlu mengalahkan berandalan itu. Kau hanya perlu mengulur waktu yang lama dan membuatnya kehabisan energi, sebuah suara terdengar di telinganya. Hong San menganggukkan kepalanya setelah mendengar perkataan itu lalu melangkah ke atas arena pertandingan secara perlahan. Zhao Feng mulai menganalisa lawan ketiganya ini dengan seksama. Aura Hong San terlihat lebih pekat dibandingkan dengan saudara kembarnya. Cakar Dewa Elang Besi, jurus kecepatan Hong San dapat terlihat maju mundur, ia sangat gesit sekali. Serangannya terlihat cepat dan tajam seperti petir. Jurus cakar yang secepat petir, yang dapat menghancurkan besi setebal beberapa sentimeter, dan membelahnya di udara dengan mudah. Langkah kabut bayangan, sosok Zhao Feng menjadi buram lagi, ia dapat menghindari serangan jurus Hong San yang mematikan itu. Kedua sosok itu mulai saling bertarung dan mengeluarkan jurus-jurus mereka. Zhao Feng menyadari bahwa Hong San tidak pernah menyerang dengan terburu-buru. Lawannya itu selalu fokus dan tidak pernah meremehkan lawan-lawannya. Mata Hong San yang tajam menatap Zhao Feng dengan dingin, kau berandalan yang bernama Zhao, aku akui kau lebih kuat dariku. Namun bukan berarti kau bisa dengan mudah mengalahkanku. Tujuannya hanyalah untuk mengulur waktu dan menghabiskan energi Zhao Feng. Hanya itu. Adu kekuatan, Zhao Feng merasa sedikit terganggu saat berhadapan dengan Hong San. Meskipun Hong San lebih kuat daripada Hong Xi dan Xiao Sun, itu bukanlah alasan utamanya. Itu semua karena sikap lawannya itu. Pertama, ia telah mengakui bahwa ia tidak lebih kuat daripada Zhao Feng. Itu artinya dia tidak akan meremehkannya. Justru sebaliknya ia akan menggunakan 200% kekuatannya untuk melawan Zhao Feng. Selain itu, tujuannya bertanding bukanlah untuk menang. Tujuan utamanya adalah untuk menguras energi dan kekuatan Zhao Feng. Dari kedua alasan itulah Hong San bisa dikatakan nyaris tanpa celah. Meskipun pergerakan jurus Zhao Feng lebih dalam, Hong San tidak pernah buru-buru menyerang. Malahan ia mencoba mencari di mana sebenarnya posisi Zhao Feng. Aku bisa mengalahkannya dalam 10 jurus, tapi nanti. Sosok Zhao Feng berkelebat cepat dan muncul kembali di hadapan Hong San. Menghadapi Hong San yang sangat tenang, Zhao Feng memutuskan untuk mengubah strateginya. Daripada menggunakan jurus-jurusnya, ia akan menggunakan kekuatan yang sangat besar untuk menekan lawannya itu. Zhao Feng menarik nafas pelan-pelan dan melepaskan auranya. Dalam sekejap mata aura Zhao Feng meningkat hingga setengah dari biasanya yang membuat raut wajah Hong San langsung berubah. Mata Hou Yuan menyipit saat ia menyaksikannya dari kursi penonton. Banyak orang yang terkejut, mereka tidak menyangka Zhao Feng masih menahan diri untuk tidak menyerang. Itu artinya saat bertanding dengan Xiao Sun dan Hong Xi tadi, Zhao Feng sama sekali tidak banyak menggunakan energi kekuatannya. Tidak mungkin. Jumlah energi yang ia simpan lebih banyak dariku. Dengan raut wajah yang terlihat pucat pasi, Xiao Sun menatap Zhao Feng yang terlihat menjadi semakin kuat pada setiap pertandingannya. Jari bintang 1 titik. Zhao Feng menggunakan level maksimal dari jurus jari bintangnya, ia bahkan tidak menggabungkannya dengan 4 jurus kuda-kuda angin seperti sebelumnya, namun kekuatannya tetap saja mengejutkan para penonton. Boom, boom, boom. Serangan demi serangan sinar biru melesat ke arah Hong San seperti kawanan burung yang sedang menyerang mangsanya. Wajah Hong San pun terlihat pucat pasi saat ia mulai menyalurkan kekuatan tenaga dalam dari level pelatihannya yang nyaris mencapai alam bumi tinggi dan menggunakan kekuatan tameng pertahanannya. Gunung tanpa batas. Hong San merentangkan tangannya dan auranya pun terlihat stabil, begitu pekat seperti gunung saat bertabrakan dengan serangan Zhao Feng. Peng! Sebuah ledakan pun terdengar saat batu dan debu berterbangan ke segala arah. Dari serangan tadi bisa terlihat bahwa ini adalah pertarungan antar tenaga dalam para pesilat tangguh. Setelah beberapa detik kemudian, Hong San terdengar mendesah dan terpukul mundur. Saat menggunakan seluruh tenaga dalamnya, kelemahan Hong San pun muncul dan Zhao Feng langsung menggunakan kesempatan itu untuk menyerang kelemahan lawannya. Senyuman tersungging di bibir Zhao Feng,
ia tidak percaya bahwa lawannya itu benar-benar tidak memiliki kelemahan jika ia menggunakan seluruh kekuatan tenaga dalamnya. Ketika strategi bertarungnya tidak berhasil, menggunakan kekuatan yang sangat besar mungkin adalah cara yang terbaik dan Zhao Feng pun sengaja menekan lawannya agar ia membuat suatu kesalahan yang memperlihatkan kelemahannya. Jari bintang 1 titik, kuda-kuda angin puyuh. Zhao Feng terus menyerang saat ia lebih unggul dan setelah menggabungkan kedua jurusnya tersebut, kekuatannya pun meningkat hingga ke level yang lebih tinggi. Oh, Qiu, seberkas sinar melesat seperti hujan meteor dan kekuatannya telah melampaui batas dari alam gabungan. Para murid terluar yang menonton sampai ternganga bengong. Saat ini, mereka harus mengakui bahwa Zhao Feng dapat disetarakan dengan peringkat 5 besar dan layak untuk menantang murid di peringkat 3. Wah! Hong San hanya bisa menangkis beberapa serangannya sebelum akhirnya ia muntah darah. Meskipun ia telah mencoba semampunya untuk menguras energi kekuatan Zhao Feng, dia tetap saja kalah telak. Berdasarkan rencana awalnya, ia hanya perlu mengulur waktu dan menguras energi Zhao Feng. Namun ia tidak menyangka lawannya itu menggunakan salah satu jurus terbaiknya dan mengalahkannya hanya dalam waktu yang singkat. Aku sudah berusaha sebaik mungkin. Hong San melihat ke arah Hou Yuan dengan tidak berdaya. Ekspresi Hou Yuan masih terlihat tenang, kau telah memaksa Zhao Feng menggunakan seluruh kekuatannya, jadi ia pasti sudah menghabiskan energinya sedikit lebih banyak. Semua penonton heboh saat Zhao Feng memenangkan pertandingan ketiganya. Sebelum pertandingan hari ini, tidak ada yang berpikir bahwa Zhao Feng akan mampu mengalahkan 3 lawannya dengan sangat cepat dan efisien. Namun berdasarkan situasi saat ini, sepertinya kemenangan Zhao Feng sangat mudah. Tidak ada pertandingan yang sulit baginya. Setelah mengalahkan Hong San, Zhao Feng pun menempati peringkat ke-8. Pertandingan keempat, Zhao Feng di peringkat 8 melawan Hou Yuan di peringkat 3. Ekspektasi muncul di mata pengawas Qiu. Setelah menang dalam 3 pertandingan berturut-turut, akankah Zhao Feng bisa menang di pertandingan yang terakhir ini juga? Semua orang tahu bahwa Hou Yuan adalah lawan terberat Zhao Feng hari ini. Menjadi murid di peringkat ketiga, Hou Yuan adalah salah satu murid terluar terbaik dan ia bahkan pernah menantang seorang pesilat yang telah berada di alam bumi tinggi. Dari beberapa segi, kekuatan Hou Yuan telah melampaui pesilat di alam gabungan. Zhao Feng, kau tidak akan bisa mengalahkanku. Tubuh berotot besar Hou Yuan membuat arena pertandingan pun bergetar. Retakan-retakan kecil mulai terlihat di arena yang terbuat dari batu hitam pekat itu. Hanya dengan menapakkan kakinya di arena pertandingan, Hou Yuan sudah memperlihatkan seberapa kuat dirinya. Shoosh! Hou Yuan pun melepaskan dan melemparkan bajunya, memperlihatkan tubuhnya yang berotot. Aura yang dipancarkannya bisa menakuti hewan buas mematikan tingkat puncak. Para murid terluar yang menyaksikan menarik nafas dalam-dalam dan rasa terkejut dapat terlihat di mata mereka. Aura ini hampir sama dengan hewan buas mematikan tingkat penguasa. Jantung Zhao Feng seolah berhenti berdetak. Dibandingkan setengah bulan yang lalu, kekuatan Hou Yuan telah meningkat pesat. Pantas saja ia dapat dengan mudah menggantikan posisi pesilat di peringkat ketiga. Mata kiri Zhao Feng bisa melihat bahwa tubuh Hou Yuan sudah hampir mencapai alam bumi tinggi. Zhao Feng dan Hou Yuan sama-sama fokus pada teknik penguatan tubuh dan tujuan mereka pun sama, bisa mencapai alam bumi tinggi hanya dengan kekuatan tubuh saja. Namun jika membandingkan keduanya, Hou Yuan lebih mendekati level selanjutnya ketimbang Zhao Feng. Lagi pula, Hou Yuan telah lebih dulu menjadi anggota klan dan ia telah berlatih untuk waktu yang cukup lama. Sedikit lagi, ia akan menjadi murid terluar pertama yang menembus alam bumi tinggi hanya dengan kekuatan tubuhnya yang belum pernah terjadi selama beberapa ratus tahun terakhir. Ceng! Hou Yuan mendekat Zhao Feng selangkah demi selangkah. Pukulan besi emas kecil, pukulan Hou Yuan terlihat seolah melebar saat lapisan keemasan menyelimutinya. Mata kiri Zhao Feng sedikit menyipit saat ekspresinya berubah menjadi serius. Boom! Saat pukulan itu dilepaskan, tubuh dan pukulan Hou Yuan telah berada persis di depan Zhao Feng. Energi yang meledak-ledak dan kecepatan Hou Yuan memang lebih kuat dari kedua Hong bersaudara. Para murid terluar yang menontonnya terlihat menatap arena pertandingan dengan terkejut. Pukulan Hou Yuan bisa langsung membunuh pesilat yang berada di level ke-9 dari alam gabungan. Dinding perak membelah gunung. Dalam sekejap mata, kekuatan Zhao Feng pun meledak-ledak. Pukulan beradu dengan pukulan dengan kekuatan. Tidak ada strategi ataupun jurus serangan yang digunakan. Semua murid terluar mendengar suara, bang. Lalu telinga mereka pun berdenging dan untuk sesaat, mereka sempat kehilangan pendengaran mereka. Teng. Zhao Feng dan Hou Yuan pun mundur bersamaan dan meninggalkan retakan besar di tanah.
Zhao Feng mundur 9 langkah sebelum akhirnya bisa menstabilkan tubuhnya, sedangkan Hou Yuan hanya mundur 8 langkah. Hou Yuan sedikit lebih unggul namun kejadian tersebut tetap mengejutkan para penonton. Zhao Feng belum juga dikalahkan oleh Hou Yuan, meskipun mereka saling beradu kekuatan seperti itu. Orang itu juga fokus pada teknik penguatan tubuh sehingga ia bisa menahan serangan Hou Yuan. Diskusi pun terdengar dari penonton di sekitarnya. Ini tidak seperti yang diperkirakan semua orang. Yang paling terkejut justru Hou Yuan sendiri, ia jelas tahu seberapa kuatnya teknik penguatan tubuh itu. Dan sulit dibayangkan bahwa pemuda di hadapannya yang baru berusia 14-15 tahun itu bisa mencapai level setinggi itu. Semua orang tahu Hou Yuan berusia sekitar 24-25 tahun, ia lebih tua 10 tahun dari Zhao Feng. Jika ia tidak mencapai alam bumi tinggi sebelum berusia 30 tahun, ia akan dibuang dan diasingkan oleh para petinggi klan. Level penguatan tubuhnya memang lebih tinggi dariku, wajah Zhao Feng terlihat tenang seperti air saat ia membuka kekuatan mata kirinya. Teknik dinding peraknya fokus pada peningkatan kekuatan dan pertahanannya. Hou Yuan telah mempelajari sebuah teknik penguatan tubuh yang kekuatannya hampir setara dengan teknik dinding perak dan teknik itu telah mencapai level tertingginya. Aku tidak menyangka bahwa kau juga fokus pada penguatan tubuh dan telah mempelajarinya hingga ke level yang tinggi. Namun hari ini kau tetap akan kalah, ekspresi Hou Yuan terlihat dingin saat otot tubuhnya mengeras. Lewat mata kirinya Zhao Feng tahu bahwa tenaga dalam dan teknik penguatan tubuh Hou Yuan telah menyatu dengan sempurna di dalam tulang-tulangnya. Krek, krek, tulang-tulang Hou Yuan seolah retak saat ia mengeluarkan aura yang sangat menakutkan. Zhao Feng terkejut, ia merasa seolah sedang berhadapan dengan hewan buas mematikan tingkat penguasa. Sangat sulit dibayangkan seberapa tinggi level yang dicapai oleh Hou Yuan dengan teknik penguatan tubuhnya sehingga bisa menyatu dengan sempurna dengan kekuatan tenaga dalamnya. Tubuh berlapis emas dan perunggu. Aura Hou Yuan tiba-tiba meningkat sebanyak setengah dari biasanya saat warna emas dan perunggu muncul di sekujur tubuhnya. Setelah menggunakan teknik tubuh berlapis emas dan perunggu, Hou Yuan memiliki kemampuan untuk menantang pesilat di alam bumi tinggi. Pukulan besi emas kecil, sebuah pukulan emas melesat di udara dan tertuju ke arah Zhao Feng. Pukulan itu sangat cepat. Jika ini adalah pertandingan biasa, Zhao Feng mungkin tidak akan bisa bereaksi tepat waktu. Namun kali ini berkat kemampuan mata kirinya yang telah terbuka hingga ke level maksimal, ia bisa menangkis serangan Hou Yuan yang secepat kilat itu. Peng! Tubuh Zhao Feng terpental hingga beberapa meter. Jika bukan karena teknik dinding peraknya yang sangat hebat, pukulan Hou Yuan itu mungkin bisa membuatnya muntah darah. Jatuh. Hou Yuan terus menekan Zhao Feng hingga ke ujung arena pertandingan. Jika ia terjatuh maka itu artinya ia telah kalah. Sua, sosok Zhao Feng terlihat hancur karena sebuah pukulan. Namun, kali ini serangan Hou Yuan meleset. Aliran kuda-kuda angin, langkah kabut bayangan. Zhao Feng menggabungkan jurus kuda-kuda anginnya ke dalam jurus kecepatannya hingga ke level maksimalnya. Dalam sekejap mata, jurus kecepatannya itu mencapai level puncaknya. Pemahaman dan petunjuk yang ia dapatkan dari gambar ilusi ikan pun ia gabungkan dan Zhao Feng pun benar-benar terlihat seperti ikan yang bergerak di air. Jurus kecepatan adalah kelemahan Hou Yuan jika dibandingkan dengan Zhao Feng. Beberapa kali ia telah ditipu oleh Zhao Feng dan serangannya selalu meleset. Saat ini kemampuan mata kiri Zhao Feng telah benar-benar terbuka saat ia mulai menganalisa teknik tubuh berlapis emas dan perunggu milik Hou Yuan. Jurus penggabungan Zhao Feng, tubuh berlapis emas dan perunggu. Ini adalah teknik penguatan tubuh andalan Hou Yuan, saat digunakan kekuatan dan pertahanannya pun akan meningkat ke level yang baru. Zhao Feng telah dipukul mundur, ia hampir saja terluka. Saat ini, Zhao Feng telah membuka kemampuan mata kirinya hingga maksimal untuk menganalisa semua gerakan lawannya dan mencari kelemahannya. Lewat pandangan supernya itu, ia dapat melihat desis sinar merah keemasan muncul di tubuh Hou Yuan. Penggabungan yang sempurna dari teknik penguatan tubuh dan tenaga dalam. Sedikit lagi ia bisa menembus ke tahapan alam bumi tinggi hanya dengan kekuatan tubuhnya. Hati Zhao Feng berdebar-debar. Pantas saja ada isu yang menyebutkan bahwa para pengganti murid utama di peringkat teratas memiliki kemampuan untuk menantang pesilat di alam bumi tinggi. Teknik penguatan tubuh adalah cara paling mudah untuk berlatih dan teknik ini bisa mendominasi pesilat lainnya hanya dengan kekuatan tubuhnya saja. Lagi pula kelemahan dari teknik penguatan tubuh sebenarnya sangatlah kecil. Zhao Feng membuka kemampuan mata kirinya lagi dan ia masih belum bisa menemukan kelemahannya. Ia bisa melihat dasar dari teknik tubuh berlapis emas dan perunggu, namun karena kedua teknik penguatan tubuh itu berbeda, ia tidak bisa menirunya dalam waktu sesingkat itu. Bajingan,
Mari kita lihat berapa lama kau bisa bertahan. Terdengar suara Hou Yuan berkata demikian saat tingkat serangannya pun menurun. Malahan ia justru mencoba sebaik mungkin untuk menemukan sosok Zhao Feng yang asli dan ia tidak ingin menyerang dengan gegabah. Setelah jurus kecepatan Zhao Feng yang digabungkan dengan gambar ilusi ikan itu, ada banyak ilusi di berbagai tempat yang menyesuaikan diri dengan situasi yang kacau balau. Jadi ketika lawannya membuat banyak serangan, mereka justru akan lebih mudah tertipu. Seorang pesilat yang tenang dan berpikir logis akan membatasi gerakan mereka sehingga membuat efek dari gambar ilusi ikan pun akan berkurang. Dalam waktu yang singkat, Hou Yuan pun tidak bergerak sama sekali. Ia mencoba menemukan di mana sebenarnya tubuh Zhao Feng yang asli dan ia tidak ingin membuang-buang energi. Jika lawannya tidak bergerak, maka aku yang akan bergerak. Jari bintang. Zhao Feng tertawa dengan dingin menyerang Hou Yuan dengan jurus jari bintang di level maksimalnya. Ding ding ding. Percikan api terlihat saat serangannya mengenai tubuh Hou Yuan. Serangan Zhao Feng yang tajam itu ternyata tidak dapat menembus pertahanannya. Hahaha, ini serangan terbaikmu. Betapa menakutkannya jurus pertahanannya. Jantung Zhao Feng seolah berhenti berdetak. Pertahanan tubuh berlapis emas dan perunggu itu bahkan lebih kuat daripada tameng angin peraknya. Pukulan besi emas kecil. Hou Yuan berteriak saat ia mengunci posisi Zhao Feng dan melepaskan sebuah pukulan. Gelombang angin dari pukulannya itu bisa menghancurkan pesilat di level ke-8 dan ke-9 dari alam gabungan. Tameng angin perak, Zhao Feng menyalurkan kekuatan tenaga dalamnya hingga maksimal dan menggunakan jurus pertahanan dari teknik dinding peraknya. Sebuah lapisan tipis dan transparan berwarna perak muncul di sekujur tubuhnya. Boom! Pukulan itu mengenainya dan tameng perak yang transparan itu bergetar hebat, warnanya pun meredup. Zhao Feng merasa seolah ada sebuah gunung yang menghimpitnya dan karena tekanan itu, teknik pernapasan kembalinya pun tiba-tiba telah melampaui level maksimalnya. Kreaek, karena jurus yang bisa memukul mundur beberapa pesilat di alam bumi tinggi itu, tameng angin peraknya pun akhirnya hancur. Namun Zhao Feng telah menggunakan energinya untuk melompat mundur beberapa meter dengan menggunakan langkah kabut bayangan. Teng, teng, Hou Yuan juga terdorong mundur karena hancurnya tameng angin perak dan ekspresinya menjadi sangat serius untuk pertama kalinya. Sejak awal hingga saat ini, penampilan Zhao Feng dari segi kecepatan gerakannya dan kekuatannya telah melebihi dugaannya dan ia bisa bertahan melawannya dalam waktu yang cukup lama. Dilihat dari kecepatan gerakannya, Hou Yuan mengakui ia tidak sebaik Zhao Feng. Zhao Feng yang telah mendapatkan pemahaman gerakan lewat gambar ilusi ikan dan sangat bagus bila digabungkan dengan jurus-jurus kecepatannya sehingga membuat langkah kabut bayangannya telah mencapai tahapan yang baru. Lagi pula teknik pernapasan kembalinya telah membuat Zhao Feng mendapatkan kekuatan tenaga dalam yang lebih padat dan pekat. Jika mau, ia bisa bertanding dengan hasil seri. Ini adalah sesuatu yang belum pernah Hou Yuan lihat sebelumnya. Namun tujuan Zhao Feng bukanlah untuk bertanding seri. Jari bintang, kuda-kuda angin puyuh, pukulan besi emas kecil. Dinding perak membelah gunung, titik. Kedua sosok itu terlihat terjalin menjadi satu lalu memisahkan diri. Zhao Feng lah yang terlihat menyerang sedangkan Hou Yuan memilih untuk bertahan. Para murid terluar sangat terkejut. Si Zhao Feng ini kekuatannya sama dengan Hou Yuan. Dia cuma mengandalkan jurus kecepatannya untuk bisa menangkis serangan Hou Yuan. Jika mereka saling serang dalam jarak dekat, Zhao Feng itu bukanlah lawan Hou Yuan. Jurus kecepatan juga merupakan bagian dari kekuatan keseluruhan. Dari segi kecepatannya, ia bisa mengalahkan semua murid terluar. Tidak peduli apapun yang dikatakan, para penonton itu tetap terkejut dengan kekuatan Zhao Feng yang sesungguhnya. Pandangan mereka kini terfokus pada kedua sosok di atas arena pertandingan. Jurus kecepatan Zhao Feng memang begitu dalam dan setiap gerakannya selalu membuat para penonton tertipu. Dari 10 serangannya, Hou Yuan hanya mampu membuat 2 hingga 3 serangannya mengenai Zhao Feng dan ia benar-benar hanya mengandalkan keberuntungannya saja. Sampai jurus ke-40 hingga 50-an, belum ada hasil pasti yang dapat terlihat. Kuda-kuda angin puyuh, tapak angin misterius. Zhao Feng tiba-tiba bersalto di udara dan caranya bertarung pun berubah. Sebuah cahaya biru muncul di telapak tangannya yang berputar-putar semakin cepat dan menarik udara di sekitarnya. Jurus itu terlihat lambat, namun sebenarnya sangatlah cepat dan sepertinya menggunakan kekuatan alam untuk menghancurkan semua hal yang menghalanginya. Itu jurusnya. Qi Fengyun yang menonton pertandingan itu menahan nafas. Jurus tapak angin misterius itu adalah jurus yang membuat Qi Fengyun kalah dan hari ini, jurus itu 2 kali lebih kuat daripada sebelumnya. Tiang langit besi emas. Hou Yuan menggunakan sebuah jurus serangan dan pertahanannya dengan sangat serius.
Kedua tangannya terangkat seolah ia ingin mendorong surga dari posisinya. Kedua jurus mematikan itu bertabrakan dengan keras di udara dan mengeluarkan suara, ding-ding, yang terus-menerus. Satu sosok melayang di udara, sedangkan yang lainnya berada di tanah. Saat kedua jurus itu bertabrakan, energi yang sangat tak beraturan menyapu ke area di sekitar arena pertandingan dan menghembuskan lapisan debu yang menutupi seluruh area. Kejadian ini berlangsung selama beberapa detik sebelum kedua sosok itu memisahkan diri. Teng, teng, teng. Satu sosok berwarna keemasan mundur sambil mendesah, sedangkan sosok lainnya bersalto di udara dan menjejakkan kaki dengan ringan di tanah. Saat lapisan debu yang berterbangan itu mulai berjatuhan, kedua sosok itu pun dapat terlihat. Zhao Feng masih sama seperti biasanya, hanya saja bajunya tercabik-cabik. Sedangkan di tubuh Hou Yuan terlihat ada 10 noda darah yang bermunculan. Namun kelihatannya ia tidak terluka parah. Meski demikian para penonton tetap saja bergidik ngeri. Siapa yang dapat menyangka bahwa Hou Yuan terlihat bingung seperti itu? Mungkin ia akan segera menjadi murid terluar terbaik yang baru, sebuah suara yang jernih terdengar di sekitar penonton. Mendengar perkataan itu, banyak orang yang mendadak terpaku, terutama mereka yang merupakan pengganti murid utama seperti Ji Fengyun dan Hong bersaudara yang lantas mengalihkan pandangannya ke orang yang berbicara tadi. Kerumunan orang itu terlihat membuka jalan untuk seorang pemuda. Wajah pemuda itu biasa saja dan ia terlihat tenang. Namun bukan karena ekspresinya yang membuat murid lainnya menaruh hormat padanya. Lin Fan, peringkat pertama. Dia bahkan berada di sini. Aku dengar Lin Fan telah mengalahkan seorang murid utama di alam bumi tinggi. Kehadiran Lin Fan mengejutkan yang lainnya. Peringkat pertama di antara murid terluar. Xiao Sun, Yun Mengxiang, Yang Qingshan dan yang lainnya menatap sosok yang terkenal itu. Sejak mereka menjadi murid klan ini, mereka selalu mendengar orang-orang membicarakan soal Lin Fan. Ternyata, potensi bakat Lin Fan sangat biasa saja, hanya memiliki tubuh setengah spiritual dan ia bahkan nyaris tidak berhasil menjadi anggota klan. Namun pesilat seperti dialah yang dapat menempati posisi tertinggi di antara murid terluar berkat kerja kerasnya. Lin Fan, apa maksudmu si Zhao Feng? Ia bisa menjadi murid terluar yang terbaik. Bahkan kau pun berpikir bahwa kau bukan tandingannya. Beberapa pengganti murid utama tidak tahan untuk langsung bertanya padanya. Pertama, gerakan jurusnya yang terbaik di antara murid terluar. Bahkan aku pun bukanlah tandingannya. Setelah mengatakan hal itu, Lin Fan terdiam sejenak. Beberapa pengganti murid utama menganggukkan kepala tanda setuju. Kedua, pertahanan Hou Yuan adalah yang terbaik di antara murid terluar hingga saat ini. Zhao Feng belum terluka sedikitpun sedangkan Hou Yuan telah terluka, meskipun tidak terlalu parah, ujar Lin Fan sambil tersenyum. Yun Mengxiang mengamati murid terbaik di antara murid terluar itu. Namun tidak peduli dari sudut manapun ia melihatnya, ia tetap saja terlihat biasa saja. Lin Fan menganalisa, itu artinya serangan, pertahanan dan kecepatan Zhao Feng adalah yang terbaik jadi secara keseluruhan ia lebih kuat daripada Hou Yuan. Pertahanan Hou Yuan memang yang terbaik dan jika Zhao Feng bisa mengalahkannya, dia pasti menjadi murid terluar terbaik yang baru. Orang-orang merasa alasan itu cukup masuk akal. Lagi pula pengganti murid utama peringkat kedua hanya bisa bertanding dengan Hou Yuan dengan hasil seri. Saat ini, situasi di atas arena pertandingan kembali berubah. Jari bintang 1 titik, kuda-kuda membelah angin. Zhao Feng tiba-tiba menggabungkan jurus andalannya dengan jurus ketiga dari 4 jurus kuda-kuda anginnya. Kekuatan dari jurus kuda-kuda membelah angin lebih kuat daripada kuda-kuda angin puyuh dan sekarang, kekuatan tubuh dan level pelatihan Zhao Feng terlihat lebih hebat dari sebelumnya. Kiwu, kekuatan tenaga dalam yang sangat tajam melesat di udara. Jari Zhao Feng terlihat seperti pedang yang menusuk tepat ke arah pinggang Hou Yuan. Bagaimana mungkin, tubuh Hou Yuan mendadak kaku saat ia melihat noda darah di pinggangnya. Ia tidak percaya bahwa tameng pertahanannya telah dirusak dengan begitu mudah oleh lawannya. Kiwu, serangan jari lainnya pun melesat di depannya. Dalam sekejap mata, Hou Yuan terkesima saat sebuah jejak darah muncul di lehernya. Bulu kuduk di seluruh tubuhnya pun berdiri dan keringat dingin mengucur di dahinya. Sepertinya ia baru saja memasuki gerbang kematian. Kekuatan serangan jarinya yang kedua itu benar-benar memperlihatkan seberapa banyak kekuatan yang sengaja ditahan Zhao Feng karena jika tidak, leher Hou Yuan pasti sudah tersayat. Persis seperti dugaanku, mata Zhao Feng mengerling saat ia berdiri tegak di hadapan Hou Yuan. Tidak bisa diragukan lagi, jurus serangan utama Zhao Feng yang sangat kuat saat ini adalah jari bintang 1 titik yang digabungkan dengan kuda-kuda membelah angin. Jurus kuda-kuda angin apinya saat ini baru dipelajarinya sebanyak 20 hingga 30% saja.
Ketika jurus kuda-kuda angin puyuh digabungkan dengan tapak angin misteriusnya, serangannya akan berlangsung lebih lama namun tidak akan seefektif jurus kuda-kuda membelah angin jika melawan Hou Yuan. Aku kalah. Setelah beberapa saat akhirnya Hou Yuan menyadari bahwa ia telah kalah, ia harus menghadapi kenyataannya. Melanjutkan pertandingan ini tidak akan ada gunanya karena jurus jari bintang 1 titik milik Zhao Feng yang digabungkan dengan kuda-kuda membelah angin dapat menghancurkan pertahanannya yang paling ia banggakan dengan begitu mudahnya. Murid terluar yang terbaik, sang penantang Zhao Feng menang. Suara pengawas Qiu menggema dan para murid terluar seolah terbangun dari tidurnya. Hou Yuan telah kalah. Rasa terkejut dapat terlihat di wajah para murid terluar. Mereka merasa pertandingan itu terlalu cepat selesai. Serangan Zhao Feng yang terakhir itu dengan mudah menembus pertahanan Hou Yuan. Kecepatan dan pertahanan Hou Yuan menjadi lebih lemah daripada Zhao Feng, jadi apa gunanya Hou Yuan meneruskan pertandingannya. Serangan terakhir itu membuat ekspresi Lin Fan yang berada di peringkat 1 langsung berubah drastis. Serangan yang sangat menakutkan, serangan itu bahkan bisa mengancam pesilat yang berada di level langit pertama dari alam bumi tinggi. Lin Fan berpikir dalam hati sembari menganalisa Zhao Feng yang masih berdiri di atas arena pertandingan. 4 kemenangan berturut-turut melawan pengganti murid utama. Ini kejadian yang tidak pernah terjadi selama beratus-ratus tahun karena berdasarkan peraturan klan, seseorang tidak bisa menantang beberapa murid sekaligus. Para murid utama yang hadir di sana termasuk para pengganti murid utama melihat Zhao Feng dengan ketakutan sekaligus menaruh hormat. Zhao Feng bisa mengalahkan Hou Yuan, yang artinya Jiang Yuyan yang berada di peringkat kedua juga bukan tandingannya. Dengan kekuatannya dia bahkan mungkin bisa mengalahkan Lin Fan yang berada di peringkat pertama. Kerumunan orang saling berdiskusi sambil berbisik. Peringkat 20 besar murid terluar juga dikenal sebagai pengganti murid utama. Lin Fan telah memiliki catatan mengalahkan seorang pesilat di alam bumi tinggi. Jiang Yuyan dan Hou Yuan tidak memiliki banyak perbedaan, tapi bahkan seorang Jiang Yuyan pun tidak mampu menembus pertahanan Hou Yuan dengan begitu mudahnya. Pada akhirnya Zhao Feng dapat mengalahkan Hou Yuan dengan begitu mudah. Jadi jelas ia lebih kuat daripada pesilat di peringkat kedua. Aku bukan tandingannya, seorang gadis berkata dengan tegas saat ia melihat Zhao Feng di arena pertandingan. Dia adalah Jiang Yuyan yang berada di peringkat kedua. Setelah ia melihat pertandingan antara Zhao Feng dan Hou Yuan, Jiang Yuyan pun dapat memberikan kesimpulannya. Dilihat dari segi kecepatan dan gerakannya, Zhao Feng dengan mudah menempati peringkat pertama. Dilihat dari segi serangannya, ia adalah yang terbaik karena ia dengan mudah menembus pertahanan Hou Yuan. Selain itu tubuh dan kekuatan Zhao Feng juga berada tepat di bawah Hou Yuan. Dengan kombinasi semua hal tersebut, bahkan seorang Jiang Yuyan pun takut pada Zhao Feng. Ia tidak memiliki pertahanan sekuat Hou Yuan. Jika ia berhadapan dengan Zhao Feng, dia pasti akan kalah telak. Namun, Jiang Yuyan dan Hou Yuan masih percaya masih ada satu orang yang memiliki kesempatan mengalahkan Zhao Feng, yaitu Lin Fan. Kau sangat kuat, mulai sekarang kau adalah murid terluar terbaik yang baru, Lin Fan tersenyum. Mendengar hal tersebut, orang-orang pun terkejut. Apa yang sedang terjadi? Rasa penasaran pun muncul, semua orang tahu sekuat apa si Lin Fan itu. Apakah itu artinya bahkan Lin Fan pun tidak sekuat Zhao Feng? Lin Fan, kau bahkan belum melawannya, jadi kenapa kau bisa memberikan gelar murid terluar yang terbaik kepadanya? Hou Yuan dan Jiang Yuyan terlihat enggan dengan pengakuan Lin Fan. Mereka berdua tahu bahwa Lin Fan telah mengalahkan seorang pesilat di alam bumi tinggi jadi kekuatannya seharusnya lebih menakutkan. Mendengar hal itu, Zhao Feng menatap Lin Fan dengan mata kirinya dan langsung paham. Hahaha, aku bukan lagi seorang murid terluar. 2 hari yang lalu, aku telah mencapai alam bumi tinggi dan aku telah pergi ke divisi surga inti untuk memastikan posisiku sebagai murid utama. Lin Fan tertawa terbahak-bahak saat sebuah energi batin yang sangat kuat terpancar dari tubuhnya dan menekan semua murid terluar. Semua orang terkejut mendengar berita tersebut. Lin Fan telah menembus alam bumi tinggi dan menjadi murid utama. Itu adalah impian semua murid terluar dan Lin Fan akhirnya berhasil meraih impiannya setelah terus bertarung dengan para murid terluar dalam waktu yang cukup lama. Semua orang memandangi Lin Fan paham dengan hal tersebut. Zhao Feng pun juga tersenyum. Ia merasa Lin Fan yang baru ia temui ini sepertinya orang yang baik. Zhao Feng, aku percaya dalam waktu beberapa tahun lagi, kita akan bertemu lagi sebagai sesama murid utama. Lin Fan memberikan Zhao Feng analisa yang tinggi. Aku harap demikian. Zhao Feng juga tersenyum dengan rendah hati. Lin Fan tidak tinggal lebih lama dan ia pun meninggalkan sekumpulan murid-murid terluar yang merasa iri padanya. Setelah Lin Fan pergi, Zhao Feng sekali lagi menjadi pusat perhatian.
Sekarang karena Lin Fan telah menjadi murid utama, apakah itu artinya Zhao Feng adalah murid terluar terbaik yang baru? Jantung para penonton berdebar-debar dalam ketakutan, hormat dan sekaligus waspada khususnya orang-orang seperti Hou Yuan, kedua bersaudara Hong dan Ji Fengyun. Zhao Feng kini berada di peringkat teratas murid terluar dan ia berdiri tegak di atas semua orang. Mengalahkan 4 orang pengganti murid utama dalam 4 pertandingan berturut-turut, menarik perhatian Jiang Yuyan di peringkat kedua dan Lin Fan yang baru saja mencapai alam bumi tinggi. Teng, Zhao Feng tiba-tiba mendarat di hadapan Nan Gongfan dan Yang Qingshan. Kedua saudaranya itu terlihat gembira dan mereka bahkan tidak tahu harus tertawa atau menangis terharu. Di sebelah mereka, Putri Yun Mengxiang menatapnya dengan emosi yang bercampur aduk. Ia memandangi pemuda yang sekali lagi melebihi dugaannya itu. Entah bagaimana, semakin ia berusaha menyelidiki Zhao Feng, semakin ia merasa bahwa ia tidak bisa mengenali pemuda tersebut. Karena Lin Fan telah pergi, ke-20 pengganti murid utama punya satu posisi yang kosong dan akan ada pertandingan lain yang akan terjadi untuk mengisi kekosongan tersebut. Menurut peraturan klan, peringkat Zhao Feng seharusnya naik dari peringkat ketiga menjadi peringkat kedua. Namun saat ini Jiang Yuyan melangkah mendekati pengawas Qiyu dan berkata sesuatu kepadanya. Pengawas Qiyu menganggukkan kepala, memanggil Zhao Feng. Jiang Yuyan berkata ia tidak sekuat dirimu. Jadi mulai sekarang kau telah menjadi peringkat pertama murid terluar dan kau akan mendapatkan pelayanan yang terbaik, pengawas Qiyu berkata sambil tersenyum. Zhao Feng menatap dengan penasaran ke arah Jiang Yuyan. Zhao Feng, aku mengakui bahwa saat ini aku bukan tandinganmu. Namun tidak akan lama lagi aku akan kembali untuk merebut posisi milikku itu, Jiang Yuyan berkata dengan dingin lalu berbalik dan melangkah pergi. Dengan begitu, kini Zhao Feng menjadi murid terluar yang terbaik dan di hari yang sama ia pun pindah ke rumah lainnya. Pelayanan untuk peringkat pertama jauh melebihi peringkat lainnya. Contohnya, Zhao Feng mendapatkan 10 batu kristal prima di bawah standar setiap bulannya yang artinya sama dengan upah untuk murid utama. Selain itu ia juga akan mendapatkan sumber daya pelatihan yang lainnya. Zhao Feng, aku dengar kau bisa pergi ke para petinggi klan dan memilih jurus manusia biasa tingkat menengah dalam waktu 3 hari lagi, kecuali ada seseorang yang menantangmu dalam periode 3 hari tersebut. Putri Yun Mengxiang datang dan menyampaikan informasi tersebut. Jurus manusia biasa tingkat menengah. Zhao Feng pun sangat bersemangat dan juga terkejut ketika mendengar informasi tersebut. Teknik gelombang milik Bei Moi adalah jurus tingkat menengah dan Bei Moi telah menggunakannya untuk mengalahkan 5 orang saat berada di Istana Guanjun. Xiao Sun juga mempelajari manual jurus membakar matahari dan meskipun ia belum mencapai level tertingginya, kekuatannya sudah cukup kuat untuk bisa mencapai peringkat 10 besar. Namun jurus manusia biasa tingkat menengah tidak diperuntukkan bagi para murid terluar. Hanya dengan menjadi murid utama mereka dapat memiliki kesempatan untuk mendapatkan jurus tingkat menengah. Meskipun perbedaan antara tingkat rendah dan tingkat menengah sepertinya terlihat kecil, namun perbedaan itu sebenarnya sangat besar jika dibandingkan tingkatan di alam gabungan. Jika tidak ada tantangan lain 3 hari berikutnya, aku bisa mendapatkan sebuah jurus tingkat menengah itu. Zhao Feng terlihat punya harapan tinggi. Tentu saja ia tidak lupa dengan kolam 1000 daun. Kolam itu akan memberikan manfaat yang besar untuk mencapai tujuannya menembus alam bumi tinggi hanya dengan kekuatan tubuhnya saja. Itu sebabnya ia menghabiskan waktunya untuk memahami ke-7 buku tentang pengaturan yang diberikan oleh si Patua Zhang. Karena Zhao Feng telah menelan 2 pil pembersih tulang sumsum, kekuatan anggota tubuhnya meningkat pesat dan teknik dinding peraknya pun meningkat pesat pula. Mungkin dalam 10 hari lagi, teknik dinding peraknya akan mencapai puncak level ke-9. Selain berlatih, Zhao Feng juga mengunjungi Nan Gongfan dan Yang Qingshan. Kemanapun Zhao Feng pergi, para murid terluar akan menyapanya. Salam kakak Zhao. Bahkan beberapa murid yang lebih tua dan memiliki potensi bakat yang lebih baik darinya pun akan memberikan salam dengan sopan kepadanya. Sekarang Zhao Feng adalah murid terluar yang terbaik dan ia telah mengalahkan semua murid terluar. Rencana ini berhasil dicapainya jauh lebih cepat dari dugaannya. Saudara Zhao, sekarang tidak ada yang berani mengganggu kami lagi. Yang Qingshan terlihat sangat gembira. Di lain pihak Nan Gongfan terlihat sedikit khawatir. Saudara Zhao, penampilanmu itu terlalu hebat. Bagaimana jika hal itu menarik perhatian Master Haiyun? Menjadi seorang murid terluar, tidak peduli seberapa kuatnya diriku, aku tetap tidak akan menarik perhatiannya. Hanya ketika aku menjadi seorang murid utama maka aku akan mulai menarik perhatiannya. Zhao Feng sangat yakin bahwa Master Haiyun bahkan tidak tahu kehadirannya saat ini karena ia hanya memiliki tubuh jiwa spiritual tingkat rendah dan orang-orang seperti Quan Chen pun akan meremehkannya.
Tidak peduli seberapa kuatnya seorang pesilat di alam gabungan, mereka tetaplah seperti seekor semut. 3 hari berlalu dengan cepat dan tidak ada yang berani melawan Zhao Feng. Jiang Yuan dan Hou Yuan di peringkat 2 dan 3 juga tahu mereka bukan tandingan Zhao Feng. Jadi Zhao Feng pun bisa mendatangi divisi klan terluar dan mengajukan permintaan jurus manusia biasa tingkat menengah. Permintaannya harus disetujui oleh divisi klan terluar untuk membuktikan bahwa tidak ada penipuan yang terjadi, bahwa kekuatan Zhao Feng memang benar-benar miliknya. 4 kemenangan yang berturut-turut di hari itu telah mengejutkan semua murid terluar dan juga beberapa pengawas yang menontonnya. Yang paling penting adalah bahwa wakil ketua divisi klan terluar telah menyetujui permintaan tantangannya kala itu, jadi permintaan untuk jurus tingkat menengahnya ini pun disetujui dengan mudah. Keping dari gedung bayangan ini hanya bisa digunakan sekali. Dengan keping ini di tanganmu, kau bisa memasuki wilayah paling suci di klan bulan patah gedung bayangan. Pengawas Qiu menyerahkan sebuah keping berwarna perunggu kebiruan. Gedung bayangan. Zhao Feng sedikit terkejut karena ia telah mendengar tentang gedung bayangan ini sebelumnya. Gedung bayangan ini tidak seperti perpustakaan bela diri seperti di dunia manusia biasa. Ini adalah tempat warisan di klan bulan patah. Menurut peraturan, seorang murid utama biasa hanya bisa memasuki gedung ini sekali saja jika mereka belum mencapai level langit keempat dari alam bumi tinggi. Pengawas Qiu menatap Zhao Feng lekat-lekat. Oke, para pendengar jenius. Sampai jumpa di bab selanjutnya. Sehat selalu ya. Wassalamualaikum.